Bab 1711. Dengan peningkatan kultivasi, jiwa akan tumbuh semakin kuat. Dikatakan bahwa meskipun tubuh dihancurkan, jiwa akan tetap ada di dunia, bahkan dapat memadatkan tubuh daging dengan energi langit dan bumi kapan saja. Pada titik ini, kita telah mencapai alam keabadian. Keabadian berarti keabadian. Namun, jalan Luming masih panjang untuk mencapai tujuan ini. Karena baru saja menembus tanah suci, jiwa baru saja terbentuk. Ia bahkan tidak dapat meninggalkan tubuh, dan akan terkoyak oleh energi antara langit dan bumi. Jiwa dan Tuhan Roh sama sekali berbeda. Nyatanya, roh dan Tuhan terkondensasi dari unsur-unsur yang sebenarnya, tetapi jiwa tidak. Itu adalah kehendak spiritual Luming. Itu misterius dan misterius. Ini terkait dengan misteri keabadian. Perlahan-lahan, jiwa melepaskan diri dari roh dan Tuhan, lalu berubah menjadi cahaya, bergegas ke lautan pengetahuan Luming, dan duduk berlutut di lautan pengetahuan. Ketika jiwa melepaskan diri dari Tuhan Roh mulai berubah menjadi hati suci di bawah pengaruh hukum kekacauan. Hati suci, dengan hukum sebagai inti dan kekuatan suci sebagai fondasinya, akan berkembang menjadi dunia kecil dengan kekuatan hukum di masa depan. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, dua hati suci muncul di dantian Luming. Salah satunya, yang dipenuhi udara kekacauan, sepertinya mengandung alam semesta. Dan yang lainnya, penuh dengan rune aneh, membuat orang melihatnya seolah-olah akan jatuh ke dalamnya. Aku memiliki dua hati yang suci. Luming sendiri tertegun. Sejauh yang dia tahu, orang lain, tidak peduli apakah mereka berlatih Minglian atau Wudao, hanya memiliki satu hati yang suci. Karena seseorang hanya dapat memahami satu hukum dalam periode setengah suci. Nyatanya, pada tahap ahli bela diri, seseorang hanya dapat memahami paling banyak satu hukum, dan hanya ketika dia mencapai ranah Kaisar Wu dia dapat memahami banyak hukum. Hati suci didasarkan pada hukum. Karena Luming mempraktikkan larangan kembar, tubuh utama dan tubuh sekunder memahami sebuah hukum, jadi setelah integrasi, dia mengolah dua hati suci. Dua hati suci, seperti saudara kembar, berputar mengelilingi satu sama lain. Setelah itu, apakah aku tidak bisa mengolah dua dunia kecil? Mata Luming berbinar. Huhu. Pada saat ini, Luming sepertinya merasakan angin kencang bertiup, dan asap tak berujung tiba-tiba muncul di sekelilingnya, menutupi dirinya. Pada saat ini, Luming sepertinya memasuki tempat yang aneh, dan lingkungan antara langit dan bumi telah berubah. Ini adalah tanah suci, jantung iblis. Wajah Luming berubah. Menerobos tanah suci tentunya juga terjadi perampokan besar, namun malapetaka tanah suci tidak sama dengan dulu. Ini bukan perampokan guntur, tapi perampokan hati yang jahat. Perampokan jahat hati lebih mengerikan daripada perampokan guntur. Setiap orang memiliki iblis hati. Begitu dia tidak bisa melewati perampokan iblis hati, maka orang ini akan menghilang di bawah perampokan iblis hati. Sejak zaman kuno, karakter Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya telah gagal dan mati di bawah perampokan iblis hati. Namun, Luming mengalami 9 nyawa dan 9 nyawa di makam kaisar reinkarnasi di medan perang 100 etnis. Pikirannya begitu tegas dan ringkas sehingga dia tidak bisa digerakkan oleh hati jahatnya. Hanya di separuh dunia yang singkat, Luming berhasil selamat dari serangan jantung. Ketika Luming melewati hati yang jahat, ada kekuatan luar biasa yang mengalir ke tubuh Luming. Tahukah kamu, ini adalah peta gunung dan sungai, tetapi kekuatan ini langsung melalui peta gunung dan sungai. Pada saat itu, semangat Lu Yuan berubah. Huhu. Kemudian, dalam gambar gunung dan sungai, ki asli yang tak berujung menyatu ke arah tubuh Luming. Batu mentah, butuh banyak batu mentah. Pikiran Luming bergerak, dan sejumlah besar batu asli muncul, satu demi satu pecah berkeping-keping, berubah menjadi vitalitas yang kuat dan tak tertandingi, dituangkan ke dalam tubuh Luming, dan terus disempurnakan menjadi gumpalan kekuatan suci. Ada semakin banyak kekuatan suci di tubuh Luming. Segera setelah itu, kekuatan spiritual asli, Zenyuan, telah sepenuhnya diubah menjadi kekuatan suci, tetapi penyerapan ki asli tidak berhenti. Masih ada penyerapan ki asli yang konstan, yang terus-menerus diubah menjadi kekuatan suci. Luming, ada dua hati suci. Kekuatan suci yang dihasilkan oleh dua hati suci terlalu kuat. Demikian pula, dibutuhkan lebih banyak batu mentah. Luming tidak tahu berapa banyak batu mentah yang telah dia telan. Setidaknya ada beberapa miliar keping batu mentah kelas menengah. Pada saat ini, kekuatan suci tubuh bagian dalam Luming mencapai kejenuhan. Tanah suci, Luming akhirnya benar-benar melangkah ke tanah suci dan menjadi orang suci. Meski hanya sukses kecil, itu adalah perubahan kualitatif, bukan level sama sekali. Apakah ini kekuatan suci? Betapa kuatnya itu? Luming merasakan kekuatan suci di tubuhnya, yang penuh dengan kekuatan tak terbatas, yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan suci jauh lebih kuat dari Zenyuan. Dengan jumlah yang sama, kekuatan suci setidaknya 10 kali lebih kuat dari Zenyuan. Ini adalah perubahan kualitatif. Pantas saja tanah suci begitu kuat sehingga hampir tidak mungkin melintasi alam besar untuk membunuh orang suci. Hanya seperti Luming, bisakah kita melakukan ini kecuali hukumnya sangat kuat dan tubuh rohnya sangat kuat?
Kalau tidak, begitu kekuatan suci keluar, Zhenyuan tidak akan bisa melawan. Dan untuk apa kekuatan jiwaku? Lu Ming merasakan jiwa di laut dan merasakan kekuatan jiwa telah melonjak puluhan kali lipat dari sebelumnya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia menggunakan formula pedang ajaib sekarang, dia dapat dengan mudah merobek jiwa seorang Dacheng Mingsheng atau bahkan orang kuat puncak Mingsheng. Kali ini, kekuatan tempur Lu Ming telah mengalami perubahan besar dan mencapai terobosan kualitatif. Jika Lu Ming membuat terobosan normal, dia tidak akan pernah membuat peningkatan yang begitu besar. Alasan utamanya adalah perpaduan tubuh utama dan tubuh sekunder. Tidak hanya kekuatan jiwa Lu Ming melonjak, tetapi dia juga mengembangkan dua hati suci. Oleh karena itu, Lu Ming sendiri tidak dapat diperkirakan. Mungkin itu berkah tersembunyi. Kilatan cahaya melintas di mata Lu. Sekarang hancurkan tanah suci, kamu seharusnya bisa memasuki aula kekacauan. Lu Ming menantikannya. Pada awalnya, ketika dia mendapatkan sutra kekacauan di aula kekacauan, Lui pernah mengatakan kepadanya bahwa untuk mendapatkan bantuan mereka, dia setidaknya harus menerobos tanah suci dan menjadi orang suci. Sekarang, Lu Ming telah menghancurkan orang suci itu. Meskipun Tui dan Jinyi adalah boneka, kekuatan mereka benar-benar tak terduga dan sulit diukur. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan, tidak sulit untuk menyelesaikan pengepungan lembah Dewa Naga. Token Hunyuan muncul di tangan, dan kemudian kekuatan suci yang agung mengalir ke token yang kacau balau. Bersenandung. Token yang kacau itu berdengung, memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, kolom cahaya terbentuk dan menutupi daratan. Lu Ming merasa bahwa dia dibawa oleh kekuatan yang tak tertahankan, dan pergi ke suatu tempat seperti pesawat ulang-alik melalui kehampaan. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, ketika ruang berguncang, Lu Ming menemukan bahwa dia datang ke aula yang megah. Aula kekacauan, dia akhirnya datang ke sini lagi. Di depan kami, ada riak di angkasa, dan beberapa sosok muncul. Itu Tui, Jinyi, Del. Puan kecil. Tui dan Jinyi memberi hormat pada Lu Ming saat mereka melihatnya. Puan-tuan, lama tidak bertemu. Lu Ming juga berkata dengan sopan. Puan kecil akhirnya berhasil menembus tanah suci. Mata bumi seperti listrik, menatap Lu Ming, seolah dia bisa melihat menembus Lu Ming. Bab 1712 Subscribe Penatua. Lu Ming terkejut. Ketika dia mengolah dirinya dalam roh dan Tuhan, Lu Ming menemukan bahwa bumi dan lainnya tidak dapat dipahami dan sulit ditebak. Sekarang aku mengerti, itu masih perasaan. Tapi Lu Ming lebih senang. Semakin kuat Tui dan yang lainnya, semakin membantu dia. Puan-tuan, sekarang Lu Ming telah menembus tanah suci, bisakah kamu keluar dan membantu Lu Ming? Lu Ming Dao. Tui dan Jinyi saling memandang, dan kemudian Tui menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan kecil, dulu baik-baik saja, tapi sekarang, aku khawatir tidak. Tidak memangnya kenapa? Lu Ming tergerak. Karena kamu tidak sendirian dalam kekacauan hari ini. Bumi menghela napas. Aku tidak sendiri, apa maksudmu? Lu Ming bingung. Setelah Lu Ming, apakah orang yang memenuhi syarat datang untuk lulus ujian? Tapi kitab suci kekacauan telah diteruskan ke Lu Ming. Bahkan mereka yang datang dari belakang seharusnya tidak mendapatkan Chaos Scripture, bukan? Bagaimana kamu bisa menjadi tuan kecil dari balai kekacauan? Tuan kecil, karena setelah kamu, datanglah orang lain, tetapi orang ini masuk bukan karena dia telah mempraktikkan 5 konsepsi atau bidang artistik yang berbeda, tetapi karena konstitusinya adalah tubuh yang kacau. Kim menjelaskan. Tubuh kekacauan. Lu Ming terkejut. Tubuh kekacauan hanyalah konstitusi legendaris. Apakah ada konstitusi seperti itu di dunia? Sungguh luar biasa bahwa tidak ada tubuh yang kacau dalam tahun-tahun tanpa akhir. Faktanya, Kaisar Sun yang kacau pada awalnya adalah tubuh yang kacau, jadi tubuh yang kacau adalah warisan yang paling cocok dari warisan Kaisar Sun. Tetapi karena kekacauan kitab suci telah hilang oleh tuan kecil, tubuh yang kacau belum diperoleh ketika datang ke kekacauan. Namun, pihak lain adalah tubuh yang kacau, dan sulit untuk menemukannya di tahun-tahun tanpa akhir, yang terlalu konsisten dengan Kaisar Sun. Sejak pihak lain datang ke sini, kita semua berdiskusi untuk menjadikan pihak lain salah satu tuan kecil. Balai kekacauan. Oleh karena itu, di masa depan, hanya satu dari kalian yang benar-benar dapat mengendalikan balai kekacauan. Bumi membuka mulutnya untuk menjelaskan. Jadi, di masa depan, aku akan bersaing dengan kekacauan, dan pemenangnya akan dapat mengendalikan balai kekacauan. Lu Ming Dao. Ya, kalian berdua, pemenang benar-benar bisa mengendalikan balai kekacauan. Jadi, sebelum kalian berdua menang, kami tidak akan keluar dengan kalian, kami juga tidak akan membantu kalian. Tanahnya sama. Lu Ming tidak punya pilihan selain menghadapi hal seperti itu. Dia tahu bahwa tubuh kekacauan, seperti tubuh Kaisar Kekacauan Sun, adalah yang paling cocok untuk mewarisi Kaisar Kekacauan dan mengendalikan aula kekacauan. Jika Lu Ming tidak datang lebih dulu dan mendapatkan sutra kekacauan, orang Tui pasti akan memilih tubuh yang kacau. Cao Zhu, bawahanku mengingatkanmu bahwa tubuh yang kacau jauh lebih tinggi daripada tubuh Cao Zhu, dan kekuatan tempurnya lebih kuat. Dia tidak memiliki musuh pada level yang sama. Namun,
Karena dia adalah tubuh yang kacau, dia juga memupuk kekacauan hukum. Tujuannya adalah untuk menangkap kitab suci Shao Zhu yang kacau. Hati-hati saat kamu menemukannya di luar. Pui mengingatkan aku. Pui, jangan melewati batas. Prinsip kita adalah kita tidak saling membantu. Di satu sisi, Jin Yi mengingatkanku. Aku hanya ingin mengingatkanmu dengan santai bahwa aku tidak bermaksud membantumu. Oke, Tuan Kecil, aku akan mengirimmu kembali sekarang. Aku harap lain kali aku datang, itu masih Tuan Kecil. Bumi tersenyum satu persatu, lalu melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat bekerja pada Luming. Kemudian, Luming menghilang di aula kekacauan. Pui, kamu tampaknya lebih optimis tentang Luming. Seluruh tubuh Jin Yi berwarna emas, seperti patung emas. Suaranya dingin dan tidak memiliki perasaan. Tidak. Pui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kami telah menunggu selama bertahun-tahun sampai Luming mewarisi warisan Kaisar Zun. Tapi tanpa diduga, tubuh kacau lainnya muncul di dunia. Setelah Kaisar Zun, kekacauan muncul di dunia. Sepertinya itu dunia besar akan datang, dan dua dunia surga dan Yuan akan mengantarkan zaman keemasan dunia. Ya, lihatlah sifatnya. Jika Luming benar-benar bertemu dengan tubuh yang kacau, dia mungkin akan kalah. Tapi putra ini memiliki kekayaan yang dalam. Bahkan kamu dan aku tidak bisa melihat takdirnya. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Mari kita lihat saja. Jin Yi membuka mulutnya, lalu aula menjadi sunyi. Luming hanya merasakan pusaran langit dan bumi. Segera setelah itu, dia kembali ke peta gunung dan sungai. Tubuh kekacauan. Luming bergumam, matanya dipenuhi dengan perang. Luming terkejut dengan perjalanannya. Dia pikir dia bisa meminta bantuan orang Tui, tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kalau begitu selamat berjuang. Luming bergumam, lalu keluar dari peta gunung dan sungai, dan melangkah keluar dari lembah Yunlong. Ketika Luming datang ke mulut lembah Yunlong, dia menemukan sejumlah besar orang berkumpul di mulut lembah Yunlong. Luming keluar. Aku tidak tahu siapa itu. Mata semua orang menatap Luming. Yah, akhirnya dia tidak bisa menahan diri. Dia memiliki hartanya sendiri, tetapi dia menyembunyikan dirinya dan meninggalkan kita dalam bahaya. Mengapa kita harus berjuang untuknya? Dia egois dan tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain di lembah naga. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu. Biarkan dia menyerahkan warisan dan harta karun Kaisar Chang dan menyelesaikan krisis lembah Dewa Naga. Di tengah kerumunan, seseorang terus berteriak, yang membuat massa marah. Memprovokasi lagi. Angkat matamu seperti listrik. Sua. Saat ini, bentuk tubuh Luming tiba-tiba habis. Dengan cakar, dia mencengkeram leher seorang pemuda berjubah perak dan mengangkatnya. Ini lembah naga perak lagi. Di sini untuk menabur perselisihan. Itu untuk dihukum. Suara Luming dingin. Luming, apa yang kamu lakukan? Jangan biarkan kami memberitahumu apa yang telah kamu lakukan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuh semua orang di lembah naga. Murid lembah naga perak berteriak. Bagus, Luming, ayo pergi. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan berdasarkan kultivasimu. Murid lain dari lembah Dewa Naga berteriak berturut-turut. Orang yang egois, sekarang aku akan menjatuhkanmu dan memberikannya kepada sekte dewa dan sekte lain. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Luming dan meraih bahu Luming dengan satu cakar. Ini adalah pria tua dengan rambut putih. Kultivasinya sangat mendalam. Di antara cakarnya, dia memiliki kekuatan dan kekuatan yang besar. Dia sebenarnya adalah orang yang kuat di puncak dinasti Ming. Jelas, ini adalah sesepuh dari lembah naga perak. Dia memanfaatkan kemarahan orang banyak untuk menjatuhkan Luming, dan kemudian membiarkan mereka semua menyerahkan Luming. Cakarnya sangat cepat, dan kecepatannya luar biasa. Dia sangat dekat dengan Luming. Dia tidak percaya Luming bisa melarikan diri. Meskipun Luming kuat dalam pertempuran, dia membunuh Senzi di pertemuan Dingbao. Tapi bagaimanapun, Senzi hanya sukses besar dari Ming Sheng, dan dia adalah puncak dari Ming Sheng, dan dia adalah serangan mendadak. Luming tidak bisa melarikan diri. Tapi saat berikutnya, muridnya tiba-tiba menyusut, karena saat ini Luming tiba-tiba berbalik dan menatapnya seperti pedang. Pada saat berikutnya, dia merasakan jiwa di lautan pengetahuan, dengan rasa sakit yang merobek. Menyentuh. Kemudian, tangan besar Luming mencengkeram tenggorokannya dan menekan tanah dengan keras. Bab 1713 Subscribe Penatua. Ledakan. Tanah bergetar hebat, dan seluruh lembah Yunlong tampak bergetar. Es di tanah sekeras King Kong, dan lelaki tua lembah naga perak membuat lubang besar di tanah, berbaring di sana meludahkan darah dan kejang-kejang, seperti anjing mati. Pada saat ini, adegan itu sunyi. Semua orang menatap pemandangan itu, luar biasa. Tenggorokan banyak orang, seperti tersangkut sesuatu, terus meliuk-liuk, tapi tidak bisa berkata-kata. Karena banyak orang mengakui bahwa lelaki tua ini adalah sesepuh yang sangat kuat di lembah naga perak, dan keberadaan puncak Ming Sheng. Tapi sekarang, di tangan Luming, dia seperti anjing mati, rentan terhadap satu pukulan. Luming, ini terlalu abnormal. Bahkan Yang Tianzong,
Tianhammer, dan lainnya di sisi lain tertegun. Siapa lagi yang akan melakukannya? Mata Luming seperti listrik, menyapu. Setiap orang yang tersapu oleh mata Luming terkejut di dalam hati mereka, dan wajah mereka berkeringat. Luming, kamu hanya bisa melawan bangsamu sendiri di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melawan orang-orang dari Sekte Iblis Tian Shenzong dan Tianyu. Teriak seorang pemuda berjubah perak. Luming menatap pria itu dan membuatnya mundur. Matanya mengelak dan dia tidak berani menghadapi Luming. Sepertinya kamu punya banyak keberanian. Nah, maukah kamu pergi denganku? Luming acuh tak acuh. Aku. Pria itu mencicit. Jika kamu tidak memiliki keberanian, tutup mulut. Teriak Luming, lalu naik ke udara dan terbang ke arah di luar lembah Dewa Naga. Apakah Luming benar-benar akan bertarung dengan Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan orang-orang yang ingin meracuni? Pergi dan lihat. Mereka mengikuti Luming dan pergi ke lembah Dewa Naga. Yang Tianzong dan Tianhammer beberapa orang saling memandang dan mengikuti. Ada banyak ahli yang menjaga pintu masuk lembah Dewa Naga. 7 penguasa lembah dari lembah Dewa Naga semuanya ada di sini. Begitu Luming tiba, dia menarik banyak perhatian. Ning Er, kamu menerobos. Mata Master Lembah Yunlong tertuju pada Luming, matanya tiba-tiba menjadi cerah, menunjukkan warna yang mengejutkan. Ya, Tuan, ini baru saja segera ditembus. Luming mengangguk. Bagus, layak membunuh anak Tuhan. Master Lembah Naga Es juga melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Tuan Lembah, aku punya rencana. Mungkin aku bisa mundur dari 3 sekte besar seperti Tian Shenzong. Kemudian, Luming memberikan suara kepada penguasa Lembah Yunlong dan penguasa Lembah Naga Es. Ning Er, apa kamu yakin? Setelah mendengar kata-kata Luming, penguasa Lembah Yunlong terkejut dan khawatir. Pemilik Lembah Naga Es juga memiliki binar di matanya. Dia jelas dalam keadaan pikiran dan terkejut. Ya. Luming menjawab dengan tegas. Bagus, kalau begitu aku akan melindungi Dharma untukmu sebagai seorang guru. Jalan utama Lembah Awan. Dengan aku, Master Lembah Naga Es mengelus janggutnya yang panjang dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih Tuan. Luming memberi hormat, lalu melangkah menuju Lembah Dewa Naga, langsung melalui formasi besar Huzong, selangkah demi selangkah maju. Luming benar-benar keluar. Banyak orang terkejut. Dan sedikit perak di mataku. Yah, penguasa lembah dan mereka juga pergi. Seseorang berseru. Pada saat ini, Master Lembah Naga Es dan Master Lembah Naga Awan mengikuti Luming dan maju. Ketika Luming keluar dari Lembah Dewa Naga, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu, mereka secara alami melihatnya. Tiba-tiba, banyak ahli terbang ke Luming dan berhenti di dekat Luming. Kedua belah pihak berdiri terpisah di udara. Luming, kamu akhirnya keluar. Sudahkah kamu tahu bahwa kamu harus menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang? Sekte penguasa Dewa Surgawi membuka mulutnya. Luming berkata dengan senyum tipis, bagaimana kalau bertaruh denganmu? Taruhan. Tian Shenzong, Tianyu Shenzong dan yang lainnya semuanya tertegun. Luming, trik apa yang ingin kamu mainkan? Tetapi dengan begitu banyak dari mereka di sini, aku tidak dapat membantu Luming. Bertaruh pada apa? Bagaimana kamu ingin bertaruh? Sekte penguasa Dewa Surgawi membuka mulutnya. Bertaruh pada warisan dan harta karun Kaisar Chang. Aku menantang orang suci Ming yang kuat dari 3 sekte utama. Selama kamu berasal dari tanah suci dinasti Ming, kamu dapat bertarung dengan aku. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan atas warisan dan harta Kaisar Chang. Jika kamu gagal, kamu dapat kembali ke tempat asal kamu. Bagaimana? Lu Mingdao. Ini rencananya. Dengan pihak lain bertaruh, untuk melihat apakah pihak lain memiliki kepercayaan diri untuk menerima. Kamu benar-benar mendapatkan warisan dan harta dari Kaisar Chang. Tuan Sekte Iblis Tianyu membuka mulutnya, dan sinar cahaya serakah melintas di matanya. Lu Ming tersenyum. Dia tahu bahwa meskipun dia menyangkalnya, pihak lain tidak akan menyerah. Tidak ada gunanya menyangkal. Lebih baik mengakui secara langsung dan bertaruh dengan pihak lain. Apakah kamu berani bertaruh? Jika kamu ingin menjatuhkanku dan mencari jiwaku, aku khawatir kamu akan kecewa. Sebelum kamu menjatuhkanku, aku masih bisa bunuh diri. Saat itu, kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Suara Luming terdengar dingin. Sekte penguasa Tianshan, penguasa Sekte Iblis Tianyu, dan Patriark Sekte Racun Keinginan, mata beberapa orang berbinar. Bagaimana menurutmu? Sekte penguasa Dewa Surgawi berkhotbah kepada 2 orang lainnya. Anak laki-laki itu mengajukan syarat ini, aku pikir dia sudah menembus tanah suci. Jalan utama Sekte Iblis Tianyu. Bagaimana kalau menembus tanah suci? Hancurkan saja orang suci itu, bisakah kamu tak terkalahkan? Itu terlalu kecil untuk kita. Kepala Sekte Racun tersenyum dingin. Meski daya juang Luming kuat, tidak sedikit master di tanah suci dinasti Ming yang telah diwariskan sejak lama. Selama bertahun-tahun, banyak roh di atas telah menembus tanah suci, dan beberapa dari mereka telah lama tinggal di tanah suci, dan bahkan mengembangkan kekuatan sihir.
Luming, tidak peduli seberapa kuat, baru saja menghancurkan tanah suci. Apakah dia lawan dari monster tua ini? Sekte penguasa Dewa Surgawi dan yang lainnya juga memikirkan hal ini, dan setelah beberapa pertimbangan, mereka mengangguk satu demi satu. Mengapa kita tidak bisa menyampaikan hal-hal dengan mudah dan bahagia? Yah, kita sudah setuju. Sekte Dewa adalah jalan utama. Nah, siapa di antara kalian yang akan bertarung? Di Luming, rasa perang yang kuat sedang berkembang. Aku akan melakukannya. Di area sekte racun hasrat, seorang pria parubaya kurus melangkah keluar dengan nafas yang kuat di tubuhnya. Puncak Sengming. Dia datang ke Luming dan mereka berdiri berhadapan. Pada saat ini, orang-orang di lembah Dewa Naga juga terkejut. Luming sebenarnya ingin menantang 3 gerbang utama. Semua orang kuat dari dinasti Ming, bagaimana ini bisa terjadi? Menakjubkan. Semua mata terbuka lebar. Ledakan. Pada saat ini, Luming menghembuskan nafas kejutan, Seng Wei yang luas, langsung ke langit. Tanah suci, Luming telah menembus tanah suci. Mengerikan, berapa lama dia menerobos tanah suci? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Pada pertemuan Dingbao setahun yang lalu, dia baru berada di tahap kedua dari upacara semi suci. Dia berhasil melewati tahap ketiga hanya setelah bertarung dengan Senzi. Bagaimana dia bisa menembus tanah suci begitu cepat? Banyak orang terkejut dan membicarakannya. Apakah karena harta karun kaisar? Banyak orang memikirkan hal ini, mata lebih panas. Itu pasti, banyak orang berpikir bahwa Luming pasti telah menembus begitu cepat karena harta Kaisar Chang. Bab 1714 Subscribe Penatua. Dalam kehampaan, penguasa lembah Yunlong, penguasa lembah sedingin es, dan patriark sekte Tianshan semuanya mundur untuk memberikan ruang yang cukup bagi Luming dan Luming. Membunuh. Ketika dia setengah baya dan ingin kurus dan setengah baya, dia minum minuman keras. Dia pindah dan membunuh Luming. Di antara ombak, ada gas beracun, membentuk penampakan senjata panjang. Dia membunuh Luming. Namun, racun tombak panjang Lu meledak ke tangan musuh, dan api tajam dari tombak itu pecah. Keluar. Luming minum sedikit, dan senjata naga hitam menyapu dan berubah menjadi raksasa. Kekuatan mengerikan menggulungnya, dan semua serangga beracun berubah menjadi abu. Sua. Luming melangkah keluar, dalam sekejap hampir kurus setengah baya, tombak seperti tusukan listrik, cepat luar biasa, di luar reaksi mata telanjang. Menyentuh. Tubuh parubaya yang kurus langsung tertusuk oleh senjata panjang, dan tubuhnya meledak, tetapi setelah pihak lain meledak, ia berubah menjadi gas beracun dan terus berguling. Luming, kekuatan bertarungmu sangat kuat, tapi aku juga tubuh roh yang unggul, yang tidak berguna bagiku. Setengah baya, suara kekurusan. Tidak diragukan lagi bahwa ketika dia masih muda, pria parubaya kurus ini benar-benar sosok yang bangga dengan tingkat semangat yang tinggi. Nyatanya, banyak talenta yang bisa menembus tanah suci sangat bagus saat masih muda, dan level semangatnya tidak rendah. Arwah biasa pada umumnya sulit untuk menerobos tanah suci, kecuali jika ada peluang yang merugikan. Umumnya yang bisa menembus tanah suci berada di atas tubuh roh. Tentu saja, semakin tinggi level rohnya, semakin besar peluang untuk menerobosnya. 1000 racun untuk dibunuh. Suara cincin parubaya yang kurus, gas beracun yang tak berujung mengepul ke arah Luming, dan bau busuk masuk ke hidung Luming. Dalam jenis gas beracun ini, mengandung hukum yang sangat beracun, sangat dahsyat, selama satu gumpalan dapat meracuni ribuan nyawa. Itu hanya tubuh yang beracun. Bukannya kamu belum membunuhnya? Luming mengeluarkan suara dingin, dan segel besar yang kacau muncul di tangannya. Segel surga yang kacau ini, sebesar gunung, ditekan ke arah gas beracun yang tak ada habisnya. Sekarang Luming telah menembus tanah suci, kekuatan suci melonjak dan menyembah, dia telah mampu menampilkan segel surga yang kacau sesuka hati. Sebelum menerobos ini, Luming mencoba yang terbaik untuk menggunakan segel langit dan bumi yang kacau. Jika dia menggunakannya terlalu banyak, dia tidak akan menghabiskan uang. Tapi sekarang, tidak ada masalah seperti itu sama sekali. Ledakan. Di bawah penindasan kekacauan, racun terus bergulir, dan hukum kekacauan terus-menerus menghancurkan gas beracun pihak lain. Ah, ada apa? Sialan. Pihak lain panik, dan racun terus bergulir, mencoba melarikan diri, tetapi dia benar-benar dikunci oleh kekacauan Fan Tianyin. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Kekuatan yang mengerikan, terus-menerus saling melemahkan. Tidak. Pihak lain panik dan berteriak panik, tetapi tidak ada gunanya. Gas beracun semakin berkurang. Setelah jeritan terakhir, semua gas beracun habis. Parubaya kurus, menghilang. Bersenandung. Pemimpin sekte racun mendengus dingin, dan wajahnya jelek. Bocah ini, kekuatan bertarungnya benar-benar luar biasa. Tuan sekte iblis Tianyu membuka mulutnya dan wajahnya muram. Hanya dengan menerobos tanah suci, kamu dapat membunuh seorang master di puncak Mingsheng, sungguh menakjubkan. Siapa yang akan bertarung? Mata Luming seperti listrik, memindai 3 orang pintu utama. Aku akan membunuhmu. Di sekte iblis Tianyu, seorang lelaki tua berbaju hitam keluar. Dengan setiap langkah,
napasnya akan menjadi lebih kuat. Ketika dia datang ke Luming, dia terengah-engah, membelah langit dan menutupi bumi, dan menindas semua sisi. Ming Sheng selesai. Alam orang tua ini telah mencapai kesempurnaan orang bijak Ming, berdiri di batas alam suci Ming. Langkah selanjutnya adalah ranah orang bijak yang agung. Dan tak perlu dikatakan lagi, tubuh roh pihak lain haruslah tubuh roh yang unggul. Karena mereka bisa berperang, mereka pasti sangat kuat di level yang sama. Mata semua orang tertuju pada Luming dan lelaki tua dari Sekte Iblis Tianyu. Ini adalah Ming Sheng yang sempurna. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari puncaknya. Apakah Luming lawan? Luming, hanya keberhasilan kecil dari Ming Sheng, dapatkah dia melintasi begitu banyak alam dan berhasil bertarung dengan Ming Sheng? Ledakan. Orang tua dari Sekte Iblis Tianyu penuh dengan ki jahat. Pedang ajaib muncul di tangannya. Pisau ajaib 6 pembunuhan. Pedang ajaib yang mengerikan meletus, melintasi ruang, dan memotong ke arah Luming. Luming memegang senjata naga hitam, menyapu, tenda senjata besar, dan pisau ajaib bertabrakan. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, bumi berguncang, tombak dan ujung pisau, pada saat yang sama runtuh. Namun, pedang ajaib di tangan lelaki tua dari Sekte Iblis Tianyu tiba-tiba dipotong. Kali ini, dia memotong 6 pisau berturut-turut, dan setiap pisau berubah menjadi dewa iblis yang besar dan menjulang tinggi, membunuh Luming. Luming hanya menyingkirkan tombak naga hitam dan menunjukkan segel yang kacau. Di antara gelombang, di langit, satu persatu segel kacau terbentuk. Sebanyak 6 segel kacau terbentuk, dan mereka ditekan ke arah 6 dewa. Iblis meraung, dan tekanan yang mengerikan memenuhi langit. Tampaknya iblis yang sebenarnya datang ke dunia untuk membunuh semua orang. Tinju ganda dewa iblis terus-menerus mengaum dan kacau. Ledakan, ledakan, ledakan. Ki ajaib mengejutkan langit, dan tinju ajaib berhembus pada segel surga yang kacau, seolah-olah gendang pemusnahan berdering. Pada akhirnya, segel surga yang kacau meledak, tetapi 6 dewa juga hancur berantakan. Membunuh. Di seluruh Luming, hukum kekacauan mengalir seperti pita, membunuh lelaki tua dari Sekte Iblis Tianyu. 2 pedang meledak di matanya dan menyerbu ke tubuh pihak lain. Orang tua dari Sekte Iblis Tianyu segera mengeluarkan jeritan melengking, matanya menonjol, dan napasnya tidak teratur. Sua. Luming tiba-tiba muncul di samping lelaki tua dari Sekte Iblis Tianyu. Dengan satu tangan, dia mematahkan pertahanan lawan dan memegang tenggorokan pihak lain. Sulit dipercaya bahwa semua orang menarik napas. Tidak terbayangkan bahwa Luming, pria kuat dengan Ming Sheng yang sempurna, dikalahkan dengan mudah oleh Luming. Luming, bagaimana bisa begitu kuat? Ming Sheng hanya sukses kecil, dan dapat dengan mudah mengalahkan Ming Sheng yang kuat. Mata Luming menatap Master Sekte Iblis Tianyu, sedingin pisau, dan suaranya keluar, "Aku telah mentolerir Sekte Iblis Tianyu di mana-mana, tetapi kamu menekan aku selangkah demi selangkah, memaksa aku terlalu banyak, hari ini, bunuh." Begitu kata, bunuh keluar, kekuatan mengerikan itu pecah. Tubuh lelaki tua dari Sekte Iblis Tianyu tidak rusak. Pada saat yang sama, jiwanya juga hancur. Hati suci jatuh ke tangan Luming. Sejak saat itu, dia tidak akan mentolerir dan keberatan dengan Sekte Iblis Tianyu. Puan Tianyu, matanya sangat dingin. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Penguasa Dewa Surgawi dan Patriark dari Sekte Racun Keinginan. 3 pintu utama, sunyi. Lembah naga juga sepi. Luming, berapa umurnya? Dia bisa membunuh Ming Sheng sepenuhnya, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Apakah ini benar-benar ranah dan pencapaian yang bisa dicapai dengan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Bahkan ketika Kaisar masih muda, dia tidak begitu kuat. Bocah ini, aku khawatir, selain harta Kaisar Chang, masih ada lebih banyak peluang. Penguasa Sekte Iblis Tianyu membuka mulutnya dengan dingin, memberikan suara kepada 2 penguasa Sekte Tianshan dan Sekte Yudu. Bab 1715 Subscribe Penatua. Sekte Penguasa Dewa Surgawi dan Penguasa Sekte Racun Keinginan mengangguk, dan cahaya serakah di mata mereka lebih kuat. Memang, mereka juga memikirkan hal ini. Sebagian besar peluang yang didapat Luming tidak hanya dari Kaisar Chang. Aku khawatir akan ada peluang yang lebih besar, jika tidak maka tidak akan terlalu kuat. Mereka harus mendapatkannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kekuatan jiwa bocah itu terlalu kuat. Orang biasa tidak bisa menahan serangan jiwa. Sekte Iblis Penguasa Tianyu mengerutkan kening. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari Sekte Dewa Surga. Orang tua ini sudah sangat tua. Rambutnya hampir habis dan wajahnya penuh keriput. Elder Mokon, jika kamu pergi, aku akan lega. Sekte Penguasa Dewa Surgawi senang. Itu Tuan Moko. Untuk meracuni Patriark Iblis Tianyu, 2 orang adalah mata yang cerah. Mokong adalah orang suci yang sangat tua. Dia 1 atau 2 kali lebih tua dari Patriark lainnya. Dia telah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun. Namun, karena bakatnya yang terbatas, dia telah terjebak di tanah suci dinasti Ming sepanjang hidupnya. Tapi kita tidak bisa menyangkal kekuatan keheningan.
Setelah hidup bertahun-tahun, siapa yang tahu tindakan apa yang akan diambil? Dan satu hal yang dapat dipastikan bahwa setelah hidup begitu lama, kekuatan jiwa benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak perlu takut dengan serangan jiwa Luming. Mokong tersenyum dan melangkah ke arah Luming. Anak kecil, aku tidak akan berbelas kasih. Lebih baik menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang, dan kamu bisa mati. Mulut kosong yang sunyi, suaranya sangat tua, mata keruh, menatap Luming. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini atau tidak. Luming Dao, semangatnya, tetapi sangat terkonsentrasi, tidak akan dianggap enteng karena pihak lain lebih tua. Padahal, di level tanah suci, beberapa yang lebih tua, semakin menakutkan. Si kecil sangat ambisius sehingga aku akan mempertajam semangatmu. Saat ini, mata keruh Mokong tidak keruh, tapi memancarkan cahaya yang menakjubkan. Di atasnya, cahaya suci yang terang berdifusi keluar, sungguh menakjubkan. Kekuatan sihir, pemotongan cahaya suci. Suara rendah terdengar dari udara sunyi. Dia melambaikan tangannya sesuka hati, dan cahaya suci yang tak berujung berubah menjadi pita tajam. Pita ini sangat panjang dan menyapu kekosongan, seolah-olah tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Luming, menyelimuti Luming. Tidak, ini sihir, hati-hati. Tuan Lembah Yunlong mengubah wajahnya dan berteriak. Namun, para dewa dan yang lainnya sangat gembira. Mokong adalah monster yang telah hidup lebih dari 100.000 tahun. Sangat sulit bagi orang yang mengetahui tanah suci untuk mempraktikkan kekuatan sihir dengan sukses, kecuali jika mereka adalah talenta yang luar biasa. Kultivasi sangat sulit, tetapi kekuatannya juga luar biasa. Mereka yang mempraktikkan seni sihir dapat dengan mudah membunuh mereka yang tidak memiliki keterampilan sihir pada level yang sama. Luming dikelilingi oleh pita sutra cahaya suci yang mengerikan. Tapi pita sangat tajam, seolah-olah dapat menembus segalanya. Mata Luming sedikit membeku, dan beberapa fotolistrik menyala di tubuhnya, terbang keluar dari dua perisai prajurit suci, menghalangi sisi depan dan belakang. Kong, kong. Ketika pita cahaya suci dipotong pada perisai prajurit suci, pemandangan yang menakjubkan muncul. Perisai prajurit suci langsung menunjukkan serangkaian bekas luka. Jika terus seperti ini, perisai prajurit suci akan segera terputus. Sungguh kekuatan yang mengerikan untuk dipotong, bahkan para prajurit suci akan dipotong. Tuan Tian Shenzong dan yang lainnya menunjukkan senyuman di wajah mereka. Mereka yakin akan menang. Begitu kekuatan sihir muncul, tidak ada ketegangan. Luming tidak bisa menjadi lawan. Penguasa lembah Yunlong dan penguasa lembah naga es semuanya prihatin. Jika Luming dalam bahaya, mereka tidak akan berusaha keras untuk menyelamatkannya. Yang lainnya, semua menahan napas dan menatap ke lapangan. Haha, Luming, kamu tidak punya kesempatan. Mata Silver berbinar gembira. Di Changzhou, setidaknya di Changzhou, tidak terkalahkan. Seni kekuatan sihir sangat kuat. Aku tidak tahu bahwa lelaki tua ini telah berlatih beberapa kali. Tidak boleh terlalu tinggi. Luming bergumam, matanya menunjukkan rasa perang. Kekacauan. Di telapak tangan Luming, ada segel surga yang kacau, yang dihancurkan ke arah pita cahaya suci itu. Ledakan. Pita cahaya suci bergetar dengan keras, tetapi itu memotong segel yang kacau itu dengan lebih keras. Suara keras terdengar, segel langit yang kacau benar-benar terpotong dari jurang yang dalam, akhirnya mengeluarkan suara, meledak terbuka. Datang lagi. Di tangan Luming, ada segel langit yang kacau terbentuk, menuju pita cahaya suci itu. Ledakan, ledakan. Segel surga yang kacau terus bertabrakan dengan pita cahaya suci, dan raungan mengerikan terus terdengar. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa mematahkan kekuatan sihirku. Sebuah kepompong. Dari luar, kamu dapat melihat bahwa beberapa tempat di kepompong akan terus menonjol, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari kepompong. Di dalam, ada ledakan suara yang konstan. Dalam sekejap mata, beberapa menit kemudian, getaran di pita itu masih terdengar. Masih bertarung, kekuatan bertarung bocah itu luar biasa. Bahkan Tuan seperti dia terkejut. Ketika kamu mendapatkan rahasia bocah itu, kamu harus menyingkirkannya, dan kemudian kamu akan menderita masalah yang tak ada habisnya. Sekte Iblis Penguasa Tianyu acuh tak acuh. Para penguasa dari dua sekte utama lainnya mengangguk. Memang, Luming memiliki kekuatan bertarung seperti itu sekarang. Jika dia mencapai tanah suci di masa depan, siapa yang bisa mengalahkan Changzhou? Keterampilan sihirnya sangat misterius dan kuat, tetapi panasnya paling banyak hanya 10%. Di pita tipis, wajah Luming sangat tenang. Dia hanya mencoba. Ini adalah pertama kalinya dia menentang seni sihir. Secara alami, dia harus mempelajarinya dengan cermat. Karena sekarang dia juga bisa melatih kekuatan sihir. Dalam Sutra Kekacauan, ada keterampilan sihir yang mengerikan yang disebut jari perampok kekacauan, yang dapat memainkan kekuatan hukum kekacauan. Apalagi untuk mengenang Kowloon juga ada seni sulap. Ini adalah arah latihannya. Hampir. Pada saat ini, mata Luming, kilatan tajam. Di ladang ramuannya, dua hati suci berkilauan dan berputar dengan liar. Kekuatan suci di tubuhnya melonjak.
Hukum kekacauan beredar di sekujur tubuhnya. Luming meniup pita cahaya suci dengan kepalan tangan, dan prasasti penjara besar muncul. Ledakan. Pita cahaya bergetar liar dan kemudian meledak. Dalam sekejap mata, semua pita cahaya suci itu runtuh, dan sosok ramping Luming muncul kembali di depan umum. Mustahil. Mokong meraung, seteguk darah menyembur keluar, tubuh berulang kali mundur, mata tua, dipenuhi dengan luar biasa. Kekuatan sihirnya dihancurkan oleh Luming. Bagaimana bisa seorang keturunan yang baru saja menembus kekuatan sihir Mingsheng? Bab 1716 Subscribe Penatua. Tidak ada yang mustahil, bunuh. Luming minum banyak dan menggunakan formula pedang ajaib. Kedua lampu pedang menembus jantung alis Mokong, menghancurkan jiwanya di laut. Namun, Mokong hanya menggigil sebentar, lalu melambat. Orang tua itu, jiwanya sangat kuat. Hati Luming bergerak, angin dan guntur melangkah, menuju Mokong bergegas, sebuah tangan terbelah. Dengan gemuruh kesunyian, tombak hukuman ilahi dikumpulkan di tangannya dan ditikam ke arah Luming. Namun, saat bertabrakan dengan telapak tangan Luming, tombak itu langsung hancur berkeping-keping. Telapak tangan Luming terus bergerak, dan wajah hening udara sangat berubah. Hukum mengembun di telapak tangan dan melawan dengan telapak tangan. Menyentuh. Tubuh Mokong, langsung dipukul terbang keluar, semburan telapak tangan, darah mulut memancar. Membunuh. Luming melangkah ke udara dan membunuh udara sunyi dengan tatapan dingin seperti pisau. Karena itu adalah musuh, dia tidak akan bersikap lunak karena pihak lain sudah tua. Kekuatan sihir, pemotongan cahaya suci. Mokong sekali lagi memecahkan teknik kekuatan sihir, dan pita cahaya suci menyapu, tetapi sekali lagi, Luming pecah dan terus saling membunuh. Mokong mundur dengan liar dan tidak berani menghadapi Luming. Ada keheningan. Luming, bahkan penguasa kekuatan sihir dari kekuatan sempurna Mingsheng, dapat mengalahkan, dan mengejar pihak lain tidak berani bertarung. Kekuatan tempur seperti itu, telah melampaui imajinasi semua orang. Changzu Mingsheng tak terkalahkan. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, Changzu Mingsheng, siapa lagi yang bisa bertarung? Cukup. Pada saat ini, suara dingin terdengar, wajah dingin Dewa Patriark, di antara gelombang, kekuatan suci akan membungkam volume kosong, berguling kembali ke perkemahan dewa. Luming juga berhenti. Dia kalah. Siapa lagi yang akan keluar untuk bertarung? Luming membuka mulutnya. Yang kuat dari 3 gerbang utama diam. Bahkan Mokong dikalahkan. Siapa lagi yang bisa bertarung? Di sekte lain, mungkin ada monster tua yang telah hidup lama, tetapi kekuatan tempur mereka paling banyak setara dengan Mokong. Bahkan jika mereka berperang, mereka bukanlah lawan Luming. Pada suatu waktu, tidak ada yang bertarung. Adegan itu, keheningan yang mati. Tampaknya kamu telah mengaku kalah. Karena tidak ada yang bertarung, sesuai kesepakatan, kalian semua akan mundur. Luming membuka mulutnya dan menatap kepala dari 3 gerbang utama. Lelucon, mengapa kita harus mundur? Tuan Sekte Iblis Tianyu mencibir dan matanya bersinar dengan tatapan dingin. Apa yang kamu janjikan tadi disaksikan oleh banyak orang di tempat kejadian. Apakah kamu ingin bertobat? Luming berkata dengan dingin. Tentu saja kami tidak akan kembali, tetapi apa yang kami janjikan untuk berjudi dengan kamu barusan adalah bertaruh pada warisan dan harta karun Kaisar Chang. Jika kami menang, kamu akan menyerahkan warisan dan harta karun Kaisar Chang. Jika kamu menang, kami akan mundur, tetapi itu hanya pertaruhan melawan warisan dan harta karun Kaisar Chang. Sekarang, kami curiga kamu memiliki warisan dan harta lainnya. Serahkan. Tuan Sekte Iblis Tianyu mencibir. Tercela, kamu menyesatkan. Tuan Lembah Yunlong meraung. Haha, itu wajahmu. Sebagai pemimpin klan, kamu benar-benar tidak ingin menghadapi yang ekstrem. Luming tertawa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu tidak tahu malu. Omong kosong, karena kamu keluar, jangan kembali. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu memberikan minuman dingin dan melambaikan tangannya. Cakar besar mencengkeram Luming. Tekanan yang mengerikan, seperti puncak gunung Tai, menekan Luming. Kerusak. Luming mengaum dengan seluruh kekuatannya. Backhand-nya berhembus di kehampaan di belakangnya. Tampaknya ada kekuatan dalam kehampaan yang Luming pecahkan, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kong. Pada saat ini, cahaya pedang membubung ke langit. Penguasa Lembah Yunlong bergerak dan memotong cakar dengan pedang. Ayo ambil Luming. Sekte Iblis penguasa Tianyu banyak minum. Ayo pergi. Pada saat yang sama, Dewa Surga dan penguasa keinginan untuk meracuni sekte bersama-sama, bergegas ke Luming. Mengaum. Saat naga bernyanyi, Master Lembah Naga Es melangkah keluar dan mengepalkan tinju. Naga es besar mengembun untuk menahan serangan dua tuan, Sekte Dewa dan Sekte Racun Keinginan. Sua. Pada saat ini, Dewa Kerumunan, bergegas keluar dari cahaya suci, cemerlang, menuju Luming. Ada Tuhan suci lain di dunia. Pergilah. Tuan Lembah Yunlong minum, dan suaranya seperti guntur. Pedang dipotong secara horizontal. Cahaya pedang yang mengerikan sepertinya menerobos kehampaan dan memotong orang paling suci yang bergegas keluar dari belakang.
Cahaya suci dikelilingi oleh cahaya suci. Dengan satu jari, cahaya mengerikan itu seperti pita, menyapu cahaya pedang ke penguasa lembah Yunlong. Seni sulap, pemotongan cahaya suci. Namun, kekuatan supernatural yang ditunjukkan oleh pemberi maha suci ini puluhan kali lebih kuat daripada Namikun, yang tidak bisa dibandingkan sama sekali. Cahaya suci memotong cahaya pedang penguasa lembah Yunlong. Kembali. Tuan minuman dan gerakan lembah Yunlong. Dia muncul di samping Luming. Sengli menggulingkan Luming dan dengan cepat mundur menuju lembah Dewa Naga. Tuan lembah naga es mengikuti dari dekat. Dengan kekuatan tempur mereka bertekad untuk mundur, dan pihak lain tidak dapat menghentikan mereka. Dua orang telah kembali ke lembah Dewa Naga dalam formasi besar. Sua. Empat orang suci yang paling kuat, seperti pemimpin Sekte Tianshan dan Patriark Sekte Iblis Tianyu, muncul di luar barisan pelindung besar lembah Longshan. Momentum mereka seperti pelangi, membentuk angin kencang yang mengerikan, dan terus-menerus berdenyut di barisan pelindung besar lembah Dewa Naga. Sepertinya kamu akan menutupi Luming sampai akhir. Patriark Dewa Surgawi berbicara dengan acuh tak acuh dan matanya terbuka dan tertutup. Ada semburan cahaya terang, yang luar biasa. Penutupan macam apa? Luming awalnya adalah murid lembah Dewa Naga. Aku memiliki kewajiban untuk melindunginya secara menyeluruh. Namun, kalian adalah beberapa sekte besar yang tidak percaya apa yang mereka katakan. Benar-benar bahan tertawaan untuk menolak untuk mengakui kekalahan perjudian. Pembukaan utama Ice Dragon Valley. Nah, dalam hal ini, lembah naga akan dihancurkan, dan mulai sekarang tidak akan ada lagi lembah naga di Changsu. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat mendominasi. Sekte Iblis Tianyu semua mendengarkan perintah, membentuk barisan besar, menyerang lembah Dewa Naga. Sekte Iblis penguasa Tianyu memimpin dalam memberikan perintah. Jika kamu ingin meracuni semua, dengarkan perintahnya, bentuk barisan besar, serang lembah Dewa Naga. Kemudian, master dari Sekte Racun Keinginan juga mengeluarkan perintah. Kepala mata Tian Shenzong bergerak. Sepertinya dia tidak menyangka Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu begitu menentukan sehingga mereka langsung mengeluarkan perintah penyerangan. Akhirnya, dia juga mengeluarkan perintah penyerangan. Membunuh. Membunuh. 3 gerbang utama, puluhan ribu orang kuat, melangkah keluar, membunuh pikiran seperti gelombang pasang, ledakan energi yang mengerikan, membentuk susunan yang mengerikan. Sekte Iblis Tianyu, banyak orang kuat berkumpul untuk menjadi iblis berkepala 3 dan 6 bersenjata. Setiap lengan memegang senjata, tingginya 100.000 zang, lebih besar dari puncak gunung, dan menyerang lembah Dewa Naga. Ledakan. 100.000 kaki Dewa Iblis, nafasnya terlalu mengerikan, serangan itu jatuh pada perlindungan susunan lembah Dewa Naga, sehingga perlindungan dari getaran gila susunan besar. Di sisi lain, barisan besar berkumpul untuk membentuk kodok besar. Meskipun tingginya tidak 100.000 zang, tingginya juga puluhan ribu kaki. Dengan teriakan nyaring, gas beracun yang mengerikan keluar dari mulutnya, yang benar-benar menenggelamkan seluruh mulut lembah Dewa Naga. Bab 1717 Subscribe Penatua. Adapun Tian Shenzong, mereka membentuk tombak dengan panjang puluhan ribu kaki, yang mempesona dan bahkan lebih terang dari matahari di langit. Wah! Tombak itu menusuk, dan ruang itu dipenuhi gelombang yang menakjubkan, seolah-olah akan ditusuk. Ledakan. Tombak panjang itu menusuk barisan penjaga besar lembah Dewa Naga. Tirai tipis di tempat itu langsung tenggelam dan hampir pecah. Seven Valleys of Dragon God, atur susunannya, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Kuasai perintah naga es. Naik turun lembah Dewa Naga, tubuh mereka melintas, dan para murid dari setiap lembah berkumpul bersama untuk membuat barisan besar. Namun, Perak bersembunyi di belakang bersama orang-orang dari lembah naga perak. Aku ingin lembah naga perak bekerja untuk Luming, tetapi tidak ada seorang pun di pintu. Yin Zheng mencibir. Dia diam-diam memberitahu para tetua dan murid lembah Yinlong untuk berhenti berkelahi dan bersembunyi di belakang mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Arai besar untuk melindungi klan terus bergetar. Orang-orang kuat dari 3 sekte besar bergandengan tangan untuk membentuk barisan besar. Kekuatannya terlalu kuat. Arai besar untuk melindungi Zong di lembah Dewa Naga tidak bisa bertahan lama. Benci. Luming mengepalkan tinjunya dan melihat ketiga gerbang utama serangan gila di luar. Api di matanya menyala. Jika dia bisa, dia lebih suka menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang untuk memadamkan perang. Tetapi jelas bahwa meskipun dia menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang, perang ini tidak dapat dihindari. Karena pihak lain akan memanfaatkan waktunya dan memintanya untuk menyerahkan warisan Kaisar Chang. Bahkan menyerahkan rahasia lain untuk mencari jiwanya. Jika dia memiliki kekuatan untuk melintasi Changzhou, seperti Kaisar Chang, dia mendominasi satu sisi. Pada hari itu, Shenzong dan sekte lainnya tidak berani kentut, dan hanya akan merangkak di kakinya. Ledakan, ledakan. Susunan besar Longshan Valley untuk melindungi leluhur menjadi semakin intens. Menyentuh, menyentuh. Di beberapa gunung salju besar di lembah Dewa Naga, terdengar suara ledakan yang dahsyat. Itu karena tekanan pada basis Arai terlalu kuat, dan meledak.
Ketika beberapa basis arai retak, kekuatan arai besar lebih lemah. Klik, klik. Di beberapa tempat, mereka pecah berkeping-keping. Dengan meningkatnya jumlah retakan, mereka benar-benar retak dengan suara sentuhan terakhir. Membunuh. Membunuh. Yang kuat dari 3 gerbang utama membentuk barisan besar dan bergegas menuju lembah Dewa Naga. 4 orang bijak dan orang kuat memimpin dan bergegas ke arah Luming. Penguasa lembah Yunlong dan penguasa lembah Naga Es terbang untuk menemui 4 yang paling kuat dan meluncurkan duel puncak. 4 kuat, terbang tinggi di udara, dalam konfrontasi sengit. Dan orang kuat lainnya dari 3 sekte besar membentuk barisan besar, dan iblis besar, kodok, dan tombak membunuh semua orang di lembah Dewa Naga. Mengaum, mengaum. Di lembah Dewa Naga, suara nyanyian naga terdengar. Orang-orang kuat dari 7 lembah Dewa Naga membentuk barisan besar. Tiba-tiba, ada naga es, naga ungu, dan naga darah. Total 5 naga sungguhan raksasa bangkit dari langit untuk menemui iblis-iblis besar itu. Hanya lembah naga perak, yang bersembunyi di tempat terakhir, tidak bergerak. Lembah Yunlong, bagaimanapun, terlalu kecil untuk membentuk susunan yang begitu besar. Ledakan, ledakan. Ada tabrakan yang mengerikan antara kedua belah pihak, dan angin kencang yang mengerikan menghancurkan tanah. Dalam tabrakan ini, lembah es di pinggiran lembah Dewa Naga langsung retak. Banyak buah hancur dalam perang. Untungnya, banyak murid yang lemah telah mundur ke kedalaman lembah Dewa Naga. Kakak Luming, ayo mundur. Yang Tianzong dan yang lainnya muncul di samping Luming, dan beberapa orang mundur. Sulit bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar itu. Luming dengan Yang Tianzong beberapa orang mundur, warna tajam di matanya terus berkedip. Dia sedang memikirkan apakah akan menggunakan tombak reinkarnasi. Hanya ada 2 kekuatan dalam tombak reinkarnasi. Satu habis dan yang lain kurang. Itu sangat berharga. Luming tidak ingin menggunakannya sampai dia harus menggunakannya. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu. Arai besar, naik. Di lembah Dewa Naga, ada seorang lelaki tua mengaum. Dia adalah salah satu orang suci yang kuat, yang bertanggung jawab atas perang. Lembah dan gunung salju di seluruh lembah Dewa Naga berkilau dengan kecemerlangan yang cemerlang, dan angin serta salju yang tak berujung berkumpul bersama. Akhirnya, selusin naga salju dengan ketinggian 10.000 kaki berkumpul dan menerkam 3 gerbang utama. Ini adalah keuntungan tuan rumah, di lembah naga, selain melindungi susunan Zong, ada banyak susunan ofensif. Arai agresif, dikombinasikan dengan formasi 5 lembah naga dari lembah Dewa Naga, tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk sementara waktu. Tapi kita masih bisa melihat bahwa lembah Dewa Naga tertinggal. Bagaimanapun, ketiga gerbang utama semuanya elit. Seberapa kuat susunan besar dengan pemain kuat dari seluruh klan. Namun, lembah naga hanyalah gerbang klan. Bahkan dengan bantuan keunggulan Hong Court, itu masih tak terkalahkan. Naga asli yang terkondensasi dari barisan terus mundur. Di dataran tinggi, penguasa lembah naga awan dan penguasa lembah naga es saling bertarung melawan 4 orang suci, tetapi mereka dikalahkan dan jatuh melawan arah angin. Situasinya semakin tidak menguntungkan bagi lembah Longshan. Tangan Luming, tombak reinkarnasi muncul. Meskipun 2 energi dalam tombak reinkarnasi sangat berharga, mereka harus digunakan sampai sekarang. Tetapi pada saat ini, kedalaman lembah Dewa Naga, menyebarkan suara naga yang mengejutkan. Suara nyanyian naga, langsung menembus langit, menyebar ratusan ribu mil, seperti naga kuno yang meraung, menakutkan. Semua orang di 3 gerbang utama menjadi pucat karena ngeri, dan mata mereka mau tidak mau melihat ke kedalaman lembah Dewa Naga. Mengaum. Nyanyian naga lainnya terdengar, dan kemudian seekor naga besar yang nyata bergegas keluar dari gunung salju yang tak berujung dan tak berujung. Tubuhnya putih dan kristal, dan panjangnya mencapai 10.000 meter. Cakar naga melangkah ke udara. Dalam waktu singkat, muncul di medan perang di sini. Nenek moyang naga es, leluhur naga es. Para murid lembah Dewa Naga, bergembiralah. Luming, Yang Tianzong, Tian Cui dan lainnya juga tertegun. Dikatakan bahwa ada naga es yang tinggal di gunung salju tak berujung di kedalaman lembah Dewa Naga. Itu telah hidup untuk waktu yang lama. Itu adalah penjaga lembah Dewa Naga. Salju di lembah Dewa Naga juga disebabkan oleh naga es ini. Aku tidak berharap itu benar. Penjajah, keluar dari sini. Leluhur naga es meraung, dan tubuhnya yang sudah besar benar-benar tumbuh lebih besar lagi. Kemudian dia meraihnya dengan satu cakar dan menggenggam dewa iblis raksasa yang terkondensasi dari sekte iblis alam semesta. Ledakan. Iblis raksasa itu dicakar bola-balik oleh naga es, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Kemudian, naga mengayunkan ekornya, dan ekor naga menyapu tombak besar itu, dan langsung menyapu tombak itu. Para ahli yang membentuk barisan besar itu tampaknya berada di bawah tekanan yang mengerikan, dan wajah mereka pucat dan hampir seteguk darah menyembur keluar. Naga es kemudian meraung, dengan arus dingin yang mengerikan keluar dari mulutnya, dan membekukan kodok, yang tertawa sejauh puluhan ribu kaki, sehingga ahli sekte obat yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah. Leluhur naga es terlalu kuat, sebuah tangan, pada penindasan 3 susunan gerbang besar.
Kemudian, naga es menginjak kodok itu lagi, dan kodok itu langsung terbuka. Master Sekte Racun yang tak terhitung jumlahnya mundur dengan gila-gilaan dan menderita kerusakan parah. Kembali. Orang-orang dari Sekte Iblis Tian Shenzong dan Tianyu mundur dengan cepat dan tidak berani bertarung sama sekali. Pada saat ini, naga es meraung dan naik ke langit dan bergegas ke medan perang suci. Bab 1718 Subscribe Penatua. Naga es bergegas ke medan perang suci. Sebelum tubuh naga tiba, dua bilah es meledak dari tanduk naga, bersiul, dan memenggal kepala Sekte Dewa Surgawi. Naga es tua belum mati. Sekte penguasa Dewa Surgawi meraung, wajahnya berat dan cahayanya penuh. Dia memotong dua pedang cahaya suci dan memblokir dua bilah es. Jika kamu mati, aku juga tidak akan mati. Naga es meraung dan mendekat dengan cepat. Cakar naga itu mencengkeram Sekte penguasa Tianshan dan penguasa Sekte Iblis Tianyu. Langit terdengar lolongan yang mengerikan. Tempat di mana cakar naga digenggam sepertinya membeku. Sekte penguasa Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu tidak berani ceroboh. Mereka menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melawan naga es. Namun, mereka jatuh kembali lagi dan lagi. Tubuh mereka tertutup lapisan es, dan mereka hampir membeku. Negara naga es. Es di atas nenek moyang naga es menjadi semakin kuat, dan akhirnya tampaknya menjadi sebuah negara. Di negara ini, ada naga es yang tak ada habisnya, bersiul dan memikirkan tentang dua penguasa besar. Kedua patriark itu menghancurkan kekuatan seluruh tubuh, tetapi mereka masih tak terkalahkan, dan sepenuhnya ditekan oleh leluhur naga es. Di sisi lain, ada dua master yang lebih sedikit, master dari Sekte Yudo, dan santo tertinggi lainnya dari Sekte Tianshan. Mereka benar-benar dikalahkan oleh penguasa lembah Yunlong dan penguasa lembah naga es. Mereka ditekan oleh keduanya dan tertinggal. Tinggi di udara, orang bijak tertinggi bertarung dengan sengit. Setelah lebih dari selusin gerakan, pemimpin Sekte Dewa Surgawi dan ketua Sekte Iblis Tianyu batuk darah dan mundur, dan terluka oleh leluhur naga es. Kembali dulu. Sekte penguasa Dewa Surgawi meraung dan mulai mundur. Tidak baik bagi mereka untuk terus bertarung. Seorang master lembah Yunlong dapat bertarung melawan dua orang suci. Namun, naga es kuno lebih kuat dari penguasa lembah Yunlong. Mereka sama sekali tidak terkalahkan. Jika mereka terus melawan, mereka terancam jatuh. Mereka melawan dan mundur. Semua murid dan tetua dari tiga sekte utama juga mundur. Menyentuh. Naga es melangkah ke langit dan mengejar pemimpin Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu. Dengan setiap langkah, ada es yang mengerikan, yang menghantam dua orang seperti meteorit. Puff. Meski berusaha melawan, mereka tetap memuntahkan darah dan terlihat pucat. Lembah Dewa Naga, kamu ingin bertarung melawan dunia. Berapa lama kamu bisa melindungi tanah? Sekte Iblis penguasa Tianyu meraung dan mengacak-acak seperti wanita gila. Dia meledak dari cahaya sihir yang mengerikan, dan akhirnya meledak menjadi ledakan diri. Beberapa prajurit suci yang hebat bergegas keluar dari jangkauan serangan leluhur naga es dan terbang ke kejauhan. Pemimpin Sekte Dewa mengikutinya, dan kedua orang itu pergi dalam sekejap. Orang kuat lainnya juga terbang dengan cepat, satu persatu, dan dengan cepat menghilang dalam lingkup pengaruh. Kekuatan lembah Dewa Naga tidak mengejar. Jika pihak lain gila dan melawan, mereka akan terluka. Murid-murid lembah Dewa Naga merasa lega ketika tiga sekte utama pergi. Di antara banyak kekuatan di Changzhou, tiga sekte utama, seperti Tian Shenzong, sangat kuat. Setiap sekte tidak lebih lemah dari lembah Dewa Naga. Dengan tiga sekte utama bekerja sama, lembah Dewa Naga benar-benar tak terkalahkan. Kali ini, jika nenek moyang naga es legendaris tidak muncul, mereka benar-benar berbahaya. Semua murid, bersihkan medan perang dan pertahankan dengan erat. Perintah Master Lembah Naga Es, dan menatap dingin ke orang-orang yang bersembunyi di belakang Lembah Naga Perak. Hidup Luming sangat besar. Tidak apa-apa. Master Lembah Naga Perak tidak melihat mata Master Lembah Naga Es. Matanya menyapu Luming, dan cahaya dingin terus menyala. Aku telah melihat leluhur naga es. Pada saat ini, Master Lembah Naga Es, Master Lembah Naga Awan dan seterusnya, memberi hormat kepada leluhur naga es. Tubuh leluhur naga es berputar dan berubah menjadi lelaki tua bertubuh besar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Kemudian, dia melihat ke arah Luming, melangkah keluar, dan muncul di depan Luming. Dia menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Luming, aku telah bertemu dengan leluhur naga es. Luming membungkuk pada leluhur naga es. Haha, kamu baik. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan menuju gunung salju jauh di lembah Dewa Naga. Luming linglung, apa yang bisa aku lakukan untuk Binglong? Minger, pergi. Suara penguasa lembah Yunlong berdering di telinga Luming. Luming mengangguk dan mengikuti leluhur naga es. Dua orang satu di depan yang lain, menuju kedalaman gunung salju. Jauh di dalam lembah Dewa Naga terdapat gunung salju yang luas dan tak berujung. Mereka melintasi puluhan gunung salju, dan akhirnya nenek moyang naga es berhenti secara acak di gunung salju. Luming mendarat di samping leluhur naga es dan tidak berbicara. Tubuh rohmu harus menjadi tubuh pertarungan Jiulong.
Nenek moyang naga es membuka mulutnya. Gaya bertarung Jiulong adalah gaya bertarung Dewa Naga. Memang benar darah generasi muda adalah darah Jiulong. Lu Ming mengangguk. Esensi darah untuk membantumu. Leluhur naga es berkata, di tangannya muncul sebuah botol batu giok, diserahkan kepada Lu Ming. Lu Ming tanpa sadar mengambilnya dan membukanya untuk menemukan bahwa ada 3 tetes esensi darah di dalam botol giok, seperti bor darah yang cemerlang, memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Di permukaan 3 tetes esensi darah, bahkan ada seekor naga kecil yang berterbangan. Ini. Mata Lu Ming menunjukkan warna keterkejutan, karena dia merasakan nafas suci pada 3 tetes esensi darah. Ini adalah 3 tetes esensi darah dari naga suci. Esensi naga sejati, yang mengandung esensi spiritualitas, benar-benar lebih besar dari lembah naga. 3 tetes darah ini sangat berharga. Terima kasih atas kebaikan kamu. Terima kasih tulus Lu Ming. Jangan sebutkan itu. Aku mendapatkan 3 tetes esensi darah ini secara tidak sengaja. Tidak ada gunanya bagiku. Kamu bisa menggunakannya. Nah, jagalah gadis Sue Ningsin di masa depan. Jalan leluhur naga es. Hati Lu Ming tergerak. Tampaknya hubungan antara leluhur naga es dan hati Sue Ning tidaklah sederhana. Naga es, naga salju. Kakek. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Lu Ming, berkata, leluhur, perang hari ini semua karena aku. Cincin penyimpanan ini adalah cincin penyimpanan Kaisar Chang. Sekarang aku memberikannya kepada leluhurku, dan aku bisa menugaskannya ke lembah Dewa Naga sesuka hati. Perang ini semua karena dia, dan Lu Ming merasa bahwa masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah bandel, melibatkan seluruh lembah Dewa Naga. Lu Ming tidak tahan. Dia tidak bisa membuka cincin penyimpanan Kaisar Chang. Dia mungkin juga berkontribusi untuk meningkatkan kekuatan lembah Dewa Naga. Dewa berdering. Kamu bisa menyimpannya. Ini adalah kesempatanmu sendiri. Aku, lembah Dewa Naga, tidak akan menghilangkan kesempatan murid manapun. Jika kamu menghilangkan kesempatan murid, kamu akan menghilangkan potensinya. Bagaimana bisa kami menghasilkan orang yang kuat di dunia? Nenek moyang naga es menjabat tangannya dan kemudian berkata, tetapi ada tanda kaisar di cincin ini. Aku khawatir bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan dapat memecahkan tanda itu dalam waktu singkat. Kamu harus menyimpannya terlebih dahulu dan kemudian memecahkannya sendiri. Ketika nenek moyang naga es berkata demikian, Lu Ming tidak banyak bicara dan menyingkirkan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Ayo, anak kecil, aku menantikan pertumbuhanmu. Nenek moyang naga es melambaikan tangannya. Lu Ming memberi penghormatan kepada leluhur naga es dan pergi dari sini. Bab 1719. Lu Ming kembali langsung ke lembah Yunlong, lalu memasuki peta gunung dan sungai, dan mulai menutup, berniat untuk memurnikan 3 tetes darah esensi naga asli. Saat ini, hanya peningkatan kekuatan yang berkelanjutan adalah kuncinya. Jika semangat Lu Ming dapat berevolusi lagi, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan setetes darah esensi naga asli. Pada darah esensi, prestise suci yang kuat membuat kulit Lu Ming tergelitik. Angsa. Lu Ming meledak dari kekuatan fagositosis, menyelimuti tetesan darah ini, mulai menelan esensi-esensi dalam darah, melebur ke dalam tubuh. 3 hari kemudian, setetes esensi darah ini benar-benar disempurnakan, dan Lu Ming mengeluarkan setetes lagi. Dengan cara ini, 9 hari kemudian, 3 tetes esensi darah telah dimurnikan, dan energinya dilebur ke dalam tubuh Lu Ming. Akumulasi Lu Ming telah mencapai titik ekstrim. Mengaum. Nyanyian naga menggetarkan langit. Di atas kepala Lu Ming dan di atas langit, seekor kaulon besar muncul, berputar-putar di langit, terus-menerus mengirimkan nyanyian naga. Pada saat ini, tubuh Lu Ming memancarkan cahaya terang, otot-ototnya diperistaltik, seperti deretan naga kecil, berenang di dalam tubuh. Tubuh Lu Ming sedang mengalami transformasi. Tulangnya terus menjadi lebih kuat, ratusan kali lebih keras dari King Kong. Otot-ototnya penuh elastisitas. Begitu pecah, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Darahnya, penuh dengan kekuatan hidup yang kuat, tidak ada bandingannya. Tubuh Lu Ming menjadi semakin kuat, seperti tubuh naga. Setiap gerakan tidak bisa dihancurkan. Setelah beberapa saat, sosok Jiulong di langit menyerbu tubuh Lu Ming dan menghilang. Lu Ming membuka matanya. Berhasil berevolusi, roh sedang. Lu Ming tersenyum. Selain itu, semangat Lu Ming disempurnakan dengan sedikit kekacauan. Nyatanya, kekuatan tubuh rohnya tidak lebih lemah dari yang lebih tinggi. Dengan evolusi semangat, kekuatan tempur Lu Ming melonjak. Sekarang, jika dia melawan master seperti Mo Kong, dia bisa mengalahkan kekuatan sihirnya dengan satu gerakan dan membunuhnya hidup-hidup dengan satu pukulan. Lu Ming berjalan keluar dari gunung dan sungai. Setelah 10 hari tertutup dari dunia luar, Lu Ming ingin mengetahui situasi di Changsu. Benar saja, aku tahu informasi penting. Yan Shenzong, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu mengumumkan kepada dunia bahwa kekuatan besar dan kecil lainnya di Changsu akan bergabung dalam Sekte Iblis Tianyu untuk membentuk aliansi, menghancurkan lembah naga, dan memaksa Lu Ming untuk menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Begitu berita itu keluar, Changsu terkejut.
Untuk sementara, Changzu berubah, dan ada perasaan bahwa angin bertiup kencang di seluruh gedung. Beberapa kekuatan besar dan kecil di Changzu menonton dengan sikap netral. Dan beberapa kekuatan, konon, sudah mulai berangkat dan bergegas ke Sekte Iblis Tianyu. Persekutuan. Mata Luming dingin. Cara kejam yang baik, ini untuk menyatukan banyak kekuatan kuat di Changzu untuk menghancurkan lembah naga bersama. Adapun mengapa mereka berada di Sekte Iblis Tianyu, itu karena Sekte Iblis Tianyu paling dekat dengan lembah Dewa Naga. Begitu mereka mulai, mereka bisa segera sampai ke lembah Dewa Naga. Di lembah Dewa Naga, untuk sementara waktu, orang-orang juga panik. Yin Zheng mengirim orang secara diam-diam untuk menimbulkan masalah. Untuk sementara, lembah Dewa Naga penuh dengan emosi, dan suara Luming semakin keras. Jika Master Lembah Naga Es tidak menekan dengan seluruh kekuatannya, leluhur Naga Es di belakang akan maju sendiri, dan situasinya akan lebih baik. Sebulan kemudian, Luming mengepalkan tinjunya, lalu kembali ke gua dan terus menutup. Saatnya berlatih kekacauan dan merampok jari. Luming berencana untuk mulai berlatih seni sulap. Sekarang, hukum kekacauannya memiliki keterampilan magis yang sesuai, yang dapat dipraktikkan. Namun, tidak ada keterampilan kekuatan sihir yang sesuai dalam aturan larik, jadi kami hanya dapat menemukannya nanti. Luming duduk di bawah pohon pencerahan kuno, diam-diam memahami jari perampok kekacauan. Keterampilan kekuatan sihir sangat sulit untuk dibudidayakan, yang dapat dilihat dari fakta bahwa sebagian besar tempat suci Ming di Changzu gagal dikultivasi dengan sukses. Di Changzu, hanya tokoh tingkat bijak yang hebat yang bisa berkultivasi dengan sukses. Selain itu, kekuatannya berbeda sesuai dengan perbedaan antara langit dan bumi. Sebelumnya, skill kekuatan sihir Mokong hanyalah permulaan. Tentu saja, kekuatan-kekuatan sihir sangat bervariasi dengan selisih 10% atau bahkan setengah dari panasnya. Misalnya, kekuatan panas 20% beberapa kali lebih kuat daripada 10%. Jika kultivasi mencapai 100%, kekuatannya akan mengguncang bumi. Namun, banyak yang paling suci tidak bisa mempraktikkan kekuatan sihir hingga 10%. Karena saat mempraktikkan kekuatan sihir, itu juga merupakan proses pemahaman hukum. Kekuatan dan hukum supernatural saling melengkapi. Saat mempraktikkan kekuatan sihir, kita dapat mempromosikan pemahaman hukum. Semakin kuat pemahaman hukum, semakin kuat kekuatan sihirnya. Budidaya kekuatan sihir dapat sangat mempercepat pemahaman hukum. Jika kamu mempraktikkan kekuatan sihir hingga 10%, artinya, kamu telah memahami hukum ini hingga puncaknya dan menguasainya sepenuhnya. Dengan cara ini, dapat didasarkan pada hukum yang lengkap, evolusi dunia kecil, berdampak pada wilayah Kaisar Wu. Dapat dilihat betapa sulitnya mengolah kekuatan supernatural hingga 10% dari panas. Waktu sedang terburu-buru, dan lebih dari 20 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan semakin dekat ke hari ketika Tian Shenzong dan sekutu lainnya terbentuk. Yah, itu masih tidak berhasil. Di bawah pohon pencerahan kuno, Luming menghela nafas. Setelah berlatih selama lebih dari 20 hari, kekacauan merampok jarinya, tetapi dia masih gagal berkultivasi dengan sukses, dan dia bahkan tidak sampai ke pintu masuk. Sulit untuk melatih keterampilan sihir. Terlebih lagi, lebih sulit untuk melatih keterampilan sihir berdasarkan hukum kekacauan. Tentu saja, begitu kultivasi berhasil, kekuatannya benar-benar luar biasa. Aku masih terlalu cemas. Aku ingin cepat sukses. Semakin sulit untuk berhasil, lebih baik aku santai. Luming mengeluarkan embusan gas keruh dan menggambar gunung dan sungai. Dia berencana untuk berjalan-jalan atau menunjukkan budidaya wewangian. Luming berjalan di antara penguasa lembah Yunlong. Saat angin dingin bertiup, suasana hati Luming yang cemas perlahan menjadi tenang. Tapi saat ini, ekspresi Luming bergerak, dan mengeluarkan batu giok. Sekilas, Qiu Yingyinglah yang menyampaikan pesan itu kepadanya. Di antara kata-katanya, dia tampak sangat cemas. Tampaknya sesuatu telah terjadi. Luming melangkah maju ke mulut lembah Yunlong. Benar saja, di mulut lembah Yunlong, aku melihat Qiu Yingying dan berjalan dengan cemas. Yingying, apa yang terjadi? Luming bertanya langsung. Luming, tolong bantu saudaraku. Saat melihat Luming, air mata Qiu Yingying berputar di matanya, seolah menangis. Ada apa dengan saudara Qiu? Tanya Luming. Kakak laki-lakiku sekarang berada di pegunungan Luoxia, dan sedang dikejar dan dibunuh oleh iblis yang dari Sekte Iblis Tianyu. Jalan cemas Yingying musim gugur. Pegunungan Luoxia, dikejar dan dibunuh oleh Moyang. Pergi dan katakan sambil jalan. Luming melambaikan tangannya, dan kekuatan suci menutupi Qiu Yingying. Dengan Qiu Yingying, dia naik ke langit dan terbang menuju lembah naga. Gunung Luoxia terletak di tengah lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tianyu, tetapi lebih dekat ke lembah Dewa Naga, Luming terbang ke Gunung Luoxia dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Qiu Yingying menceritakan keseluruhan cerita tentang masalah ini. Bab 1720. Ternyata Qiu Hao dan seorang murid perempuan dari Sekte Iblis Tianyu saling mengenal dan jatuh cinta satu sama lain. Namun,
Masalah ini diketahui oleh Moyang sebelumnya, dan Moyang sangat marah dan ingin membunuh Qiu Hao dan murid perempuannya. Qiu Hao dan murid perempuan dari Sekte Iblis Tianyu bertemu kesempatan lebih awal. Qiu Hao mengambil pihak lain dan melarikan diri ke lembah naga. Namun, dia dikejar oleh Moyang. Belum lama ini, Qiu Hao melarikan diri ke pegunungan Luoxia dan mengirim pesan ke Qiu Yingying untuk meminta bantuan. Dengan posisi Qiu Yingying di lembah Dewa Naga, di mana kita bisa menemukan master yang terlalu kuat. Itu adalah tahap ketiga dari semi suci dalam pertemuan Ding Bao terakhir. Selain itu, dia pasti membawa tuannya untuk mengejar bersama. Jika kamu ingin bertanya, atau setidaknya meminta orang suci untuk membantu kamu. Qiu Yingying, di mana kamu bisa memindahkan orang suci itu, hanya bisa memikirkan Luming, bingung, dan menemukan Luming. Kecepatan Luming hari ini luar biasa. Dengan musim gugur yang cerah, seperti pita, dia menembus kehampaan dan pergi menuju pegunungan Luoxia. Hanya beberapa jam kemudian, mereka sudah dekat dengan pegunungan Luoxia. Menurut Qiu Yingying, dia dan Qiu Hao, orang tua mereka, membuat jimat hidup mereka sendiri sejak mereka masih muda. Dengan jimat ini, mereka dapat merasakan keberadaan satu sama lain dalam jarak tertentu. Hal ini juga memungkinkan saudara dan saudari untuk mengalami dan memperhatikan satu sama lain. Saat ini, di lembah pegunungan Luoxia, Qiu Hao, dan seorang wanita muda yang cantik, berpegangan tangan, memandang ke udara dengan wajah yang sangat jelek. Di udara, tiga sosok berdiri di udara, menatap mereka dengan dingin. Yang pertama adalah Yang Ajaib. Setelah Yang Jahat, ada dua orang tua dengan nafas yang kuat dan prestise suci. Mereka adalah dua orang suci yang kuat. Kakak Moyang, Qiu Hao dan aku benar-benar jatuh cinta. Tolong lepaskan kami. Wanita muda itu memohon. Diam, kamu bajingan. Kamu tidak setuju dengan begitu banyak tuan dan saudara jahat yang mengejarmu, tapi kamu berjalan dengan sampah lembah Dewa Naga. Kamu mencari kematian. Matahari jahat memarahi dengan dingin. Kakak Moyang, ketika aku bertemu Qiu Hao, tidak ada konflik antara Sekte Iblis Tianyu dan lembah Dewa Naga. Wanita muda itu menjelaskan. Diam, kamu dan Xian Yanxing jalan itu, makan di dalam dan di luar, semuanya terkutuk. Wajah Moyang menjadi lebih dingin, terutama saat dia menyebut Xian Yanxing. Ada nyala api di matanya, termasuk amarah dan api jahat. Kamu tidak boleh menghina perawan. Wanita muda berkata. Benar saja, kamu layak menjadi gadis pelayan Xian Yanxing. Mereka berdua berbudi luhur. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup atau mati. Matahari ajaib turun di udara, dan nafas yang kuat menekan ke arah Qiu Hao. Tubuh Qiu Hao gemetar dan seteguk darah menyembur keluar. Sungguh sia-sia, aku tidak mengerti, Jalang, bagaimana kamu bisa menyukai sampah ini. Yang Jahat meremehkan untuk melihat Qiu Hao, genggaman tangan besar, harus pegang Hao musim gugur. Qiu Hao, ayo pergi. Dan kemudian, pemuda itu mendorong tangan ajaib itu ke wanita muda itu. Namun, dia jauh dari Yang Ajaib. Kekuatan telapak tangannya langsung dikalahkan oleh Yang Ajaib, dan direbut oleh cakar ajaib Yang Ajaib. Jia-jia, Moyang, lepaskan Jia-jia. Qiu Hao meraung, mata merah, seperti jenderal binatang buas bergegas ke Yang Ajaib. Buang, mati. Yang Jahat minum dengan dingin, dan Ki Jahat berkumpul untuk membentuk senjata ajaib, yang ditembakkan oleh listrik dan menusuk Qiu Hao ke dadanya dan memakukannya ke tanah. Qiu Hao memuntahkan darah, dan kultivasinya disegel oleh Ki Jahat, tidak bisa bergerak. Qiu Hao. Wanita muda itu berbisik. Bang! Yang Ajaib menamparkan wajah wanita muda itu, dan cetakan telapak tangan muncul di wajah wanita muda itu. Tubuh wanita muda itu meronta-ronta dengan keras, dan tubuhnya yang halus, yang cekung dan cembung, terus berputar. Dalam situasi ini, mata Moyang berkobar dengan api. Mendesis. Moyang langsung merobek pakaian wanita muda itu, memperlihatkan area besar kulit seputih salju, kristal seperti batu giok, terutama sepasang bola giok di bagian dada, langsung melompat keluar, sehingga beberapa bagian Moyang langsung menggembung. Api jahat di matanya bahkan lebih kuat. Dia menatap wanita muda itu dan berkata dengan dingin, kamu Jalang, sebagai gadis pelayan Xian Yanxing, masih agak mirip dengannya. Meskipun kamu tidak secantik orang murahan itu, kamu bisa bermain dengannya, hahaha. Bis, biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Qiu Hao berteriak, matanya rusak, dan dia ingin menggagalkan Yang Jahat. Wah, wah, wah. Dengan lambaian tangannya dan cahaya ajaib, dia menusuk anggota tubuh Qiu Hao dan memakukannya ke tanah. Dia berkata dengan dingin, kamu sia-sia, berani merayu murid-murid Sekte Iblis Tianyu. Sekarang, aku akan membiarkanmu memperhatikan wanita yang kamu cintai, seperti anjing betina, yang bahagia di depan aku, hahaha. Kata Magic Yang, lebih bersemangat, mengulurkan tangannya, ke arah wanita muda itu untuk disentuh. Kedua orang tua itu, melihat semua ini dengan acuh tak acuh, sepertinya sudah terbiasa. Mereka adalah orang kepercayaan Moyang. Ini bukan pertama kalinya Moyang melakukan hal seperti itu. Mereka telah melihat banyak dari mereka. Qiu Hao, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Wanita muda itu memandang Qiu Hao dengan sedih.
Air matanya seperti mutiara yang pecah. Apa yang kamu, Jalang? Moyang juga menyadari bahwa itu tidak benar dan meraung, tetapi sudah terlambat. Wajah wanita muda itu dipenuhi lapisan gas hijau, lalu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Hanya dengan beberapa tarikan napas, vitalitas wanita muda itu benar-benar hancur. Jalang, kamu punya pil racun di mulutmu. Moyang meraung. Wanita muda itu sudah menyembunyikan pil racun di mulutnya. Pada saat kritis, menggigit pil racun adalah sejenis racun yang mengerikan. Dalam sekejap, vitalitas wanita muda itu hancur. Moyang sangat kesal, minatnya terganggu. Dengan lemparan bebas, tubuh wanita muda itu terlempar ke samping. Jia-jia. Musim bubur meraung, mata penuh darah. Bocah ini, berikan padamu, biarkan dia menyesal datang ke dunia ini. Moyang memerintahkan seorang lelaki tua. Ya, Tuan Muda, jangan khawatir, dia akan segera menjadi seekor anjing. Seorang lelaki tua menyeringai dan berjalan menuju Qiu Hao. Tetapi pada saat ini, suara langit yang mengerikan datang, lampu listrik hitam, ke arah lelaki tua itu, kecepatannya luar biasa. Tubuh lelaki tua itu, secara naluriah bergetar, ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Tinja. Tombak hitam panjang, melalui lubang dantian lelaki tua itu, dengan lelaki tua itu di tanah meluncur ribuan meter, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Pria tua itu memelototi udara di depannya. Di sana, ada dua sosok muda, melangkah ke udara. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan rambut panjang dan kesempatan membunuh. Sepertinya dia telah memasuki musim dingin. Lu Ming. Orang tua itu meludahkan dua kata dengan keras, lalu kepalanya bengkok, dia mati. Sosok kedua pria dan wanita muda itu secara alami adalah Lu Ming dan Qiu Yingying. Kakak laki-laki. Qiu Yingying melihat situasi tragis Qiu Hao, seru, dan air matanya berputar di matanya. Lu Ming, apakah itu kamu? Moyang berteriak ngeri, wajahnya pucat. Bab 1721. Mata Lu Ming sangat dingin, dia meledak dari kesempatan membunuh yang tak tertandingi. Begitu dia melihat pemandangan itu, dia bisa menebak bahwa itu tidak jauh dari 10. Moyang, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lu Ming mengeluarkan suara dingin dan melangkah maju. Hentikan dia untukku. Yang jahat meraung, tubuhnya seperti kilat, dan bergegas maju. Orang tua lainnya, bagaimana dia bisa begitu bodoh untuk menghentikan Lu Ming? Pada awalnya, di luar lembah naga, Lu Ming menunjukkan kekuatan bertarungnya yang mengerikan dan tak terkalahkan. Ketika dia naik, dia harus mati. Dia menunjukkan bentuk tubuhnya dan berlari ke arah lain. Lu Ming pasti akan mengejar Moyang dulu, agar dia bisa kabur. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Lu Ming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Telapak tangannya kosong dan terkepal. Kekuatan menelannya yang mengerikan pecah. Evolusi roh, kekuatan fagositik, juga menjadi lebih kuat. Kekuatan menelan, pada saat yang sama, menyelimuti yang ajaib dan lelaki tua itu. Tubuh mereka berada di bawah gravitasi yang mengerikan. Mereka tidak hanya bisa terbang maju, tetapi juga mundur. Ah, bagaimana itu bisa terjadi? Terbang. Moyang meraung, ketakutan berkeping-keping, putus asa, mencoba terbang ke depan, tetapi tubuhnya, dalam mundur lebih cepat dan lebih cepat. Orang tua itu juga sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa terbang keluar dari tanah sucinya. Segera, mereka berdua mundur ke Lu Ming tidak jauh. Lepaskan hidupku, ampuni hidupku. Aku tidak melakukan apa-apa, itu semua dilakukan oleh Moyang. Orang tua dari tanah suci meraung dan langsung menjual orang tua itu. Kamu, yang jahat memelototi lelaki tua itu. Untuk harimau, anjing berbulu, mati. Lu Ming melambaikan tangannya, dan kekuatan sucinya seperti pisau. Dia membelah lelaki tua itu menjadi dua dan menghancurkan jiwanya pada saat yang bersamaan. Di tangan Lu Ming tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Qiu Yingying telah mengeluarkan ujung tajam dari pertemuan Ki jahat Qiu Hao. Qiu Hao memanjat wanita muda itu, memegangi tubuh wanita muda itu, seolah-olah dia gila. Ini membuat mata Lu Ming semakin dingin. Kesempatan dingin untuk membunuh meliputi Moyang. Di matanya, dia terlihat ketakutan. Ayo, bagaimana kamu ingin mati? Akhirnya, Lu Ming menatap Moyang. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Sekarang banyak kekuatan besar berada di aliansi klan iblis Tianyu kami. Jika kamu membunuhku, tidak hanya kamu tetapi semua kerabat dan temanmu akan mati. Moyang meraung. Wah. Dengan jentikan jarinya dan kekuatan suci, Lu Ming menerobos ke selangkangan Moyang, yang langsung meledakkan penisnya berkeping-keping. Moyang mengeluarkan teriakan melengking, air mata dan ingus mengalir bersamaan. Sampai hari ini, masih mengancamku, konyol. Lu Ming acuh tak acuh. Lu Ming, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuhku. Sudah kubilang, Xian Yanxing juga sudah mati, dan kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Apakah kamu benar-benar berpikir dia dalam pengasingan? Hahaha, kamu sangat naif.
Moyang gila dan tertawa. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa hidup, jadi dia menyerah begitu saja. Lu Ming terkejut, dan cahaya mengerikan muncul di matanya. Dia berkata, ada apa dengan Xiao Qing? Apa yang kamu lakukan padanya? Hahaha, Lu Ming, aku tidak akan memberitahumu. Ketika kamu melihatnya lain kali, dia tidak akan menjadi dia, dan bahkan akan membunuhmu. Hahaha. Moyang tertawa. Katakan, apa yang terjadi? Suara Lu Ming lebih dingin. Dia memiliki firasat buruk. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Xian Yanxing tidak benar. Pertama kali dia pergi ke Sekte Iblis Tianyu, dalam perjalanan pulang, dia dikejar. Kedua kalinya, dia bahkan tidak melihat wajah Xian Yanxing. Lu Ming, bunuh aku tidak akan mengatakannya. Moyang tertawa dan benar-benar membuang dirinya. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak dapat menahannya? Cari saja jiwamu dan kamu akan tahu. Lu Ming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan bergerak. Dia muncul di depan tubuh Moyang, mengulurkan tangan sedikit, dan menyegel kultivasi Moyang. Jangan. Moyang akhirnya takut dan berjuang mati-matian, tetapi bagaimana dia bisa berjuang ketika kultivasinya disegel? Lu Ming mengulurkan jarinya dan mengarahkan alis Moyang. Tubuh Moyang menjadi kaku, seperti orang bodoh. Lu Ming menjalankan seni rahasia, dan kekuatan jiwa menembus ke dalam jiwa Moyang, dan mulai mencari jiwa. Tetapi pada saat ini, kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba meletus di dekat jiwa Moyang, untuk menghancurkan Lu Ming dan jiwa Moyang bersama-sama. Jiwa Moyang telah dilarang. Sepertinya ada rahasia besar. Hati Lu Ming tergerak. Jelas, beberapa orang takut jiwa Moyang akan dicari dan rahasianya akan bocor. Jadi, larangan ditempatkan di sekitar jiwa Moyang. Begitu jiwa dicari, larangan akan diluncurkan dan jiwa Moyang akan dihancurkan. Begitu jiwa dihancurkan, Moyang menjadi idiot, dan tentu saja tidak ada yang bisa ditemukan. Kemungkinan besar itu adalah larangan yang ditinggalkan oleh penguasa Moyang dan pemimpin Sekte Iblis Tianyu. Cara pertempuran. Lu Ming meraung dan menjalankan aturan larik. Runeta berujung keluar dan menutupi kekuatan destruktif. Dia ingin menyegel kekuatan destruktif. Namun, kekuatan penghancurnya sangat kuat, yang terus-menerus menghancurkan aturan susunan Lu Ming menjadi rune. Jika terus seperti ini, Lu Ming tidak bisa bertahan terlalu lama. Lu Ming meminta suara. Gelembung muncul, menampilkan hukum ruang dan waktu, dan menyusup ke dalam tubuh yang jahat, menyelimuti energi destruktif, yang untuk sementara memblokir energi destruktif. Aku harus mempercepat. Lu Ming menggunakan seni pencarian jiwa, dan tiba-tiba, gambar demi gambar muncul di depan Lu Ming. Tiba-tiba, sebuah gambar, menarik perhatian Lu Ming. Lu Ming tampaknya menjelma visi sihir yang, mengikuti seorang wanita cantik parubaya, di sepanjang saluran, sampai ke bawah. Wanita cantik parubaya itu adalah pemimpin Sekte Iblis Tianyu. Melalui lorong yang dalam, kami tiba di sebuah gua bawah tanah. Di gua bawah tanah, seorang wanita cantik duduk bersila, tidak bergerak, diselimuti roh jahat. Xiao Qing. Hati Lu Ming terkejut, wanita tak tertandingi itu adalah Xian Yanxing. Di gua bawah tanah, ada kabut merah darah. Saat ini, kabut merah darah menyatu dan berubah menjadi wajah besar. Sepertinya wanita yang sangat tua. Apakah kamu membawa bahan-bahannya? Wajah besar itu terbuka, dan suaranya bergema di gua-gua bawah tanah. Ini dia. Sekte Iblis penguasa Tianyu mengeluarkan botol batu giok dan terbang keluar. Lu Ming terkejut. Sosok itu jelas merupakan jiwa orang kuat di tanah suci. Wajah besar itu membuka mulutnya dan menghirup jiwa ke dalam mulutnya, menunjukkan semacam ekspresi kenikmatan. Kemudian dia membuka mulutnya dengan suara yang tajam, itu tidak cukup, itu tidak cukup. Tolong temukan aku beberapa jiwa lagi. Ketika aku memulihkan kekuatan jiwa, aku dapat memanfaatkan tubuh gadis itu untuk dilahirkan kembali. Haha, gadis ini memiliki peluang besar. Dia tidak hanya mendapatkan hati dunia kaisar yang kuat, tetapi juga mengandung kekuatan teror. Jika aku menggunakannya untuk dilahirkan kembali, pencapaianku tidak hanya akan pulih sepenuhnya, tetapi juga naik ke level yang lebih tinggi. Bab 1722. Wajah besar, dengan senyum tajam dan distorsi konstan, sangat aneh. Lu Ming jelas bisa merasakan tubuh Moyang sedikit gemetar, dan sepertinya sangat ketakutan. Darah iblis, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Sekte Iblis Tianyu membuka mulutnya. Jangan khawatir, ketika kultus roh jahat bangkit kembali, akan ada cara untuk membiarkanmu masuk ke alam Kaisar Wu. Wajah besar dengan senyum tajam. Ledakan. Dalam benak Lu Ming, semburan guntur seperti suara. Pada saat ini, di mana dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada Raja Dharma dari kultus roh jahat yang tersembunyi di kedalaman Sekte Iblis Tianyu. Dia sepertinya ingin dilahirkan kembali oleh tubuh Xian Yanxing, artinya, untuk membawa pergi Xian Yanxing. Hati Lu Ming dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Omong kosong mengatakan bahwa Xian Yanxing sedang mengasingkan diri. Itu benar-benar kebohongan baginya. Brengsek. Lu Ming mengaum di dalam hatinya dan perlahan memaksa dirinya untuk tenang dan terus melihat ke bawah.
Selanjutnya, aku melihat beberapa gambar secara berurutan. Tiba-tiba, sebuah gambaran, ada banyak orang yang sepertinya bukan iblis alam semesta. Wu Niandao Zong adalah orang dari Sekte Wu Niandao. Setelah melihat lebih dekat, Luming menemukan bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang dari Sekte Wu Niandao. Sekte Wu Niandao, awalnya tersembunyi di Sekte Iblis Surga. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Iblis Tianyu juga bergabung dengan kultus roh jahat. Pada saat ini, kekuatan penghancur menjadi semakin ganas, yang secara langsung menembus penghalang hukum susunan. Bahkan hukum ruang dan waktu sulit untuk diblokir dan perlahan-lahan ditembus. Gumpalan jiwa Luming mundur langsung dari jiwa Moyang, dan kemudian, kekuatan penghancur menenggelamkan jiwa Moyang. Ah! Moyang memegangi kepalanya dan berteriak dengan liar. Sepertinya dia sangat kesakitan dan berjuang keras di tanah. Sesaat kemudian, Moyang berhenti meronta, dan seluruh orang itu pingsan. Jelas, jiwa Moyang telah hancur. Bahkan jika dia bangun, dia adalah seorang idiot. Xiao Qing. Luming mengepalkan tinjunya, dan matanya meledak dengan pembunuhan yang mencengangkan. Menurut isi pencarian jiwa, Xian Yanxing seharusnya baik-baik saja sekarang, dan seharusnya tidak dibawa pergi. Namun, situasinya berubah dengan cepat, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tinggal Xian Yanxing di Sekte Iblis Tianyu selama 1 hari akan lebih berbahaya. Xian Yanxing harus diselamatkan. Sepertinya kita harus masuk ke Sekte Iblis Surga. Dengan kultivasinya sendiri, tentu saja tidak cukup, tetapi dia memiliki tombak reinkarnasi, mungkin tidak ada peluang. Tarik napas dalam-dalam, Luming biarkan dirinya tenang, datang ke Qiu Yingying, sisi Qiu Hao. Qiu Hao masih memegangi tubuh wanita muda itu, seolah-olah konyol pada umumnya. Oh! Luming menghela nafas. Sayang sekali mereka datang agak terlambat. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Yingying, ayo bawa adikmu kembali ke lembah naga. Lu Mingdao. Dengan baik. Qiu Yingying mengangguk, lalu berbisik, kakak laki-laki, mari kita kembali ke lembah naga dulu. Gadis Jia-Jia telah meninggal. Kita harus membiarkannya pergi ke tempat aman di negeri ini. Ya, saudara Qiu, kamu harus bergembira. Lu Mingdao. Qiu Hao Muna mengangguk, mengangkat tubuh wanita muda itu dan berdiri. Meskipun dia pernah terluka parah sebelumnya, dia tidak fatal. Semangat Kaisar Wu kuat dan kekuatan perbaikannya sangat kuat. Dia bisa bergerak saat ini. Kakak Lu, terima kasih banyak. Qiu Hao melihat Luming, lalu mengambil tubuh wanita muda itu dan maju. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Saat itu, sebuah suara datang dari jauh. Ledakan. Suara mengerikan yang menghancurkan langit datang, cahaya perak, menembus kehampaan, dengan kecepatan yang mengerikan. Di dekat sisi ini, suaranya belum jatuh, cahaya perak telah tiba. Dalam cahaya perak, sesosok muncul. Yin Zeng. Pupil Luming menyusut dan matanya sedikit menggumpal. Itu Yin Zeng, pemimpin lembah Yinlong. Yin Zeng, kamu mengikutiku. Luming berkata dengan dingin. Yah. Aku baru saja mengirim seseorang untuk mengawasimu. Yin Zeng berkata dengan dingin, melirik ke tempat kejadian, dia jatuh pada Luming dan berkata, Luming, serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Yin Zeng, jika kamu mengikutiku secara pribadi dan memintaku untuk menyerahkan harta dan warisan Kaisar Chang, kamu tidak akan takut dikenal oleh tuanku. Lu Mingdao. Tuan lembah naga perak mencibir dan tidak membuka mulutnya. Atau akankah kamu membunuh kami setelah aku memberimu warisan dan harta karun Kaisar Chang? Luming berkata lagi. Hari ini, kamu tidak punya pilihan. Yin Zeng memiliki suara yang dingin. Apakah itu? Aku memilih untuk tidak mengatakannya Lu Mingdao. Tidak, kalian semua akan mati. Aku akan menyiksa kedua orang ini selangkah demi selangkah di depan kalian, agar mereka tidak mati. Jika kalian tetap tidak mengatakannya, aku harus belajar dari kalian dan cari jiwamu. Jalan utama lembah Yinlong. Wajah Luming sulit dilihat. Yin Zeng, sebagai penguasa lembah, sungguh tercela memperlakukan murid-murid lembah Dewa Naga seperti ini. Lu Mingdao. Berhentilah bicara omong kosong dan serahkan dengan cepat. Silver sedang minum, dan keserakahan muncul di matanya. Pada saat ini, Luming melambaikan tangannya, cahaya putih melintas, dan mengumpulkan Qiu Yingying dan Qiu Hao ke peta gunung dan sungai. Kemudian Luming mengambil langkah angin dan guntur dan bergegas keluar seperti kilat. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Lampu perak menyala di Yin Zeng. Dia terbang seperti naga perak. Dalam sekejap, dia menyusul Luming. Dengan satu pukulan, naga perak terbang dan membunuh Luming. Kekuatannya sangat mengerikan. Bersenandung. Di bahu Luming, gelembungkan tangan dan buka saluran ruang waktu. Luming masuk. Hukum ruang dan waktu, berikan padaku. Perak mulai mengejutkan, dan kemudian raungan, tangannya seperti gunung dan lautan peluncuran umum, naga perak besar, gigi terbuka dan cakar beterbangan, cakar naga menggenggam perjalanan ruang dan waktu. Saluran ruang waktu mengirimkan getaran yang mengerikan, dan kemudian meledak dengan keras. Luming belum menyeberang jauh, tetapi langsung terguncang keluar dari saluran ruang waktu.
Yin Zheng terlalu kuat. Bahkan di antara orang-orang suci yang hebat, mereka semua kuat. Prestasi mereka mendekati yang paling suci, tetapi gelembung itu belum memecahkan orang suci itu. Meskipun hukum ruang dan waktu itu misterius, itu jauh dari Yin Zheng, dan perjalanan ruang dan waktu dikalahkan oleh Yin Zheng. Apakah ini tikus ruang dan waktu yang legendaris? Lu Ming, kamu benar-benar diberkati. Tidak, seharusnya aku, karena semua ini akan segera menjadi milikku. Silver tertawa, sangat bangga. Tuan Lembah. Lu Ming tiba-tiba melihat ke belakang Yin Zheng dan membungkuk sedikit. Hahaha, Lu Ming, trik tingkat rendah seperti itu, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Perak mencibir. Lu Ming ingin mengalihkan perhatiannya dan melarikan diri. Bagaimana bisa? Sekarang, serahkan warisan dan harta Kaisar Chang, jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kamu juga harus tahu bahwa hari ini, apakah kamu menyerahkan atau tidak, kamu sudah mati. Jika kamu melakukannya, aku akan membiarkan kamu menderita lebih sedikit. Perak terus berlanjut. Aku pikir kamu sudah mati. Suara dingin terdengar, bukan dari mulut Lu Ming, tapi dari belakang Yin Zheng. Mendengar suara ini, tubuh Yin Zheng menjadi kaku. Bab 1723. Seluruh tubuh Perak kaku, wajahnya menjadi sangat indah, semburan biru dan putih, mata penuh warna yang luar biasa, dan kemudian perlahan berbalik. Tidak jauh dari sana, ada dua lelaki tua, menatap Yin Zheng dengan mata dingin. Wajah Yin Zheng menjadi pucat dalam sekejap. Kedua lelaki tua itu adalah Master Lembah Yunlong dan Master Lembah Naga Es. Yin Zheng, aku sangat kecewa denganmu. Penguasa Lembah Naga Es menghela nafas. Apa yang bisa kita katakan padanya? Jika kita tidak membunuhnya hari ini, akan ada kerugian yang tak ada habisnya. Wajah Tuan Lembah Yunlong bukan lagi senyuman lembut, tapi kesempatan dingin untuk membunuh. Kong. Dengan suara pedang, penguasa lembah-lembah Yunlong melangkah keluar. Kekuatan pedang yang mengerikan menekan ke arah Perak. Yin Zheng, apa yang kamu lakukan? Kamu akan membunuhku. Aku adalah penguasa lembah naga Perak. Identitasku terikat denganmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Perak berteriak. Konyol. Tuan Lembah Yunlong memiliki suara yang dingin. Dengan pedang terpotong, kekuatan pedang yang besar membuat wajah Yin Zheng pucat. Dia mengertakkan gigi dan bergegas ke Lu Ming dalam sekejap. Dia ingin mengambil Lu Ming sebagai sandera. Namun, penguasa Lembah Yunlong tidak akan membiarkannya berhasil. Kekuatan pedangnya berubah dan dia terpotong di tengah Yin Zheng dan Lu Ming. Kekuatan pedang yang mengerikan langsung mengusir Yin Zheng, tetapi Lu Ming tidak melakukan apa-apa. Sua. Penguasa Lembah Yunlong melangkah satu langkah dan muncul di depan Lu Ming dan memotong lagi dengan pedang. Puff. Darah terciprat kemana-mana, dan Perak hampir terpotong menjadi dua. Ada bekas luka yang mengerikan di tubuhnya. Dia memuntahkan darah dan wajahnya penuh kepanikan. Tuan Lembah, bantu aku, bantu aku. Aku adalah pemimpin Lembah Naga Perak. Aku telah melakukan yang terbaik untuk Lembah Dewa Naga. Kamu tidak dapat melihat aku terbunuh sia-sia selama bertahun-tahun. Silver berseru kepada penguasa Lembah Naga Es. Yin Zheng, selama bertahun-tahun, aku tidak melihat dedikasi kamu. Kamu terlalu egois dan mengabdi pada diri sendiri. Yang kamu lakukan hanyalah untuk murid-murid kamu, keturunan kamu, dan untuk diri kamu sendiri, bahkan menyalahgunakan hak pribadi untuk mencari peluang bagi murid lembah lainnya. Guru lembah lainnya telah menyebutkannya kepada aku berkali-kali, dan aku telah memberi kamu banyak kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana harus bertobat. Tuan Lembah Naga Es menghela nafas. Tidak ada yang namanya fitnah murni. Perak itu berteriak dan dengan cepat menyangkalnya. Fitnah. Sebelum itu, mengapa kamu membiarkan Lembah Naga Perak tidak keluar untuk bertarung dan bersembunyi? Tuan Lembah Naga Es melanjutkan. Itu tidak layak. Apakah layak berjuang untuknya demi Lu Ming belaka, semut mol dari pulau terpencil? Hal macam apa dia? Sikapku adalah menyerahkannya untuk memudahkan hubungan dengan Tuhan. Sekte. Terlebih lagi, alasan mengapa aku meminta Lu Ming untuk menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang barusan adalah sama. Aku tidak melakukannya untuk diri aku sendiri. Aku ingin memberikannya kepada sekte lain untuk menenangkan kemarahan mereka. Hanya dengan cara ini kita dapat melestarikan Lembah Dewa Naga. Penguasa lembah, semua yang aku lakukan adalah demi Lembah Dewa Naga, yang dapat dipelajari dari langit dan bumi. Perak adalah cara yang canggih, hampir meneteskan air mata. Dia langsung mendorong apa yang baru saja dia lakukan, dan mengatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah demi Lembah Dewa Naga dengan niat baik. Lu Ming mencibir, orang tua ini lebih licik daripada rubah. Ini. Master Lembah Naga Es merenung. Melihat keraguan-raguan Master Lembah Naga Es, Master Lembah Naga Perak sangat gembira dan mengira dia telah diselamatkan. Dia akan mengatakan lebih banyak. Oh. Pedang panjang, langsung dari belakang menembus dantiannya, menghancurkan hati sucinya. Yin mengirimkan jeritan melengking, berbalik dengan marah dan menatap penguasa Lembah Yunlong dengan cara yang luar biasa. Tuan Lembah Yunlong benar-benar melakukan gerakan langsung, yang menghancurkan hati sucinya. Jika hati yang suci ditinggalkan, dia adalah manusia yang sia-sia.
Dia lemah untuk kembali ke surga. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan merasa lebih buruk daripada dia mati. Kamu. Manik-manik mata perak semuanya menonjol keluar, dan dia sangat tidak mau. Dia sudah berbicara dengan Master Lembah Naga Es, tetapi tanpa diduga, Master Lembah Naga Awan tidak bermain kartu menurut akal sehat. Aku akan membunuhmu jika aku membunuhmu. Dia berkata. Tuan Lembah Yunlong membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, pedang itu meledak, dan tubuh Yin Zeng menghilang dalam angin pedang. Maukah kamu percaya omong kosongnya yang malang? Tuan Lembah Yunlong melambaikan tangannya, dan pedang itu terbang kembali ke tangannya. Dia memandang Master Lembah Naga Es dengan ketidaksenangan. Aku tidak percaya apa yang dia katakan. Aku hanya kakak senior selama bertahun-tahun. Aku tidak tahan. Tuan Lembah Naga Es tersenyum pahit. Tuan Lembah, Tuan, bagaimana kamu datang ke sini? Lu Ming mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yin Zeng adalah pria yang licik. Aku khawatir kakak laki-laki aku dan aku akan keluar untuk urusan bisnis. Melihat Yin Zeng juga keluar, kami mengikutinya. Aku tidak menyangka dia mencoba membunuhmu. Tidak ada alasan untuk membunuhnya, tapi sekarang dia baru saja membunuhnya. Jalan utama Lembah Yunlong. Lu Ming mengangguk dan bertanya, Tuan, apa maksudmu pergi keluar? Jalan utama Lembah Yunlong. Klan Iblis Tianyu. Lu Ming mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Lembah, aku mencari jiwa yang jahat sebelumnya dan menemukan rahasia besar. Kemudian, Lu Ming menceritakan kisah Wu Nian Daozong, Raja Dharma Iblis Darah. Apa? Sekte Iblis Tianyu sebenarnya bergabung dengan kultus roh jahat, dan menyembunyikan seorang Raja Dharma dan seorang pria dari Sekte Wu Nian Dao. Pemilik Lembah Naga Es terkejut. Haha, hanya saja, itu menghancurkan aliansi mereka. Tuan Lembah Yunlong mencerahkan matanya dan tertawa. Minger, kamu kembali ke Lembah Naga dulu. Kita akan pergi ke Sekte Iblis Tianyu. Master Lembah Yunlong mengikuti. Tuan, aku ingin kamu pergi bersama. Lu Mingdao. Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Sekte Iblis Tianyu hari ini sama bagusnya dengan awan ahli. Begitu ada perang, aku tidak bisa melindungimu. Tuan Lembah Yunlong melambaikan tangannya dan menolak secara langsung. Tuan, kamu dapat melindungi diri sendiri jika mendapatkan harta karun di medan perang Baizu. Terlebih lagi, aku punya rencana. Jika dilakukan dengan lancar, kamu dapat memecah aliansi pihak lain. Lu Ming membuka mulutnya, lalu mengatakan strateginya. Bisakah kamu benar-benar melindungi dirimu sendiri? Master Lembah Yunlong bertanya lagi. Ketika mendapat jawaban positif dari Lu Ming, dia mengangguk dan berkata, Oke, kamu bisa menerapkannya sesuai rencanamu. Tuan, tunggu sebentar, aku akan mengirim Ying Ying kembali ke Lembah Naga terlebih dahulu. Lu Mingdao. Kami akan membawamu kembali bersama kami. Jalan utama Lembah Yunlong. Lu Ming mengangguk, dan kemudian yang ajaib ke peta gunung dan sungai, setelah rencananya, Moyang tidak bisa tanpa. Adapun tubuh kedua orang suci itu, mereka dibakar menjadi abu oleh Lu Ming. Kemudian Master Lembah Naga Awan dan Master Lembah Naga Es, bersama Lu Ming, kembali ke Lembah Dewa Naga. Setelah melepaskan saudara laki-laki dan perempuan Qiu Yingying, Master Lembah Naga Awan dan Master Lembah Naga Es, bersama Lu Ming, pergi ke arah Sekte Iblis Alam Semesta. Tuan Lembah, hanya kita bertiga, aku khawatir tidak ada cukup tangan. Lu Mingdao. Kami bertiga, tentu saja, tidak cukup. Masih ada yang lain, aku akan membawamu ke mereka nanti. Seorang Master Lembah Naga tertawa. Bab 1724. Di gunung yang tinggi dan tampan, Lu Ming melihat tiga sosok berdiri melawan angin. Nenek moyang Naga Es, pemimpin sekolah pedang hidup dan mati, penguasa kastil iblis. Mata Lu Ming cerah. Hubungan antara sekolah pedang hidup dan mati, kastil iblis dan lembah naga sangat baik, terutama hubungan antara kastil iblis dan leluhur naga es. Tidak mengherankan jika ketiga sekte utama berdiri bersama. Dengan cara ini, ada 5 orang suci, terutama leluhur naga es, penguasa lembah Yunlong, dan pemimpin sekolah pedang hidup dan mati. Kekuatan bertarung mereka melebihi orang suci biasa dan kekuatan mereka lebih kuat. Ini adalah kekuatan teror. Bagaimana kamu membawa anak kecil ini? Tuan kastil iblis terlihat seperti 2 matahari dan menatap Lu Ming. Seperti ini. Penguasa lembah naga es memberitahu Lu Ming apa yang dia ketahui tentang pencarian jiwa Lu Ming dari Moyang dan rencananya. Ternyata Sekte Iblis Tianyu juga merupakan sisa-sisa kejahatan dari kultus roh jahat. Aku sudah lama curiga bahwa masih ada sekte roh jahat, tetapi aku tidak menyangka itu adalah Sekte Iblis Tianyu. Tuan Kastil Iblis memiliki cahaya kemasan dan suara dingin. Kali ini saja, biarkan kebenaran terungkap, mungkin kita bisa menemukan semua kejahatan yang tersisa dari kultus roh jahat. Suara pemimpin sekte pedang hidup dan mati juga sangat dingin. Kemudian, setelah membahas detailnya, mereka menunggu dengan tenang. 3 hari kemudian, itu adalah hari ketika banyak sekte berkumpul untuk membentuk aliansi. Sekte Iblis Tianyu sangat hidup. Kali ini, 6 dari 12 sekte teratas Changzhou berkumpul di gunung.
Sekte Iblis Tianyu, Yu Duzong, Tian Shenzong, Xie Yuezong, Sue Molo, Jiu Xiao Jianzong. Adapun Aula Tianwang, Aula Linglong, dan tiga kekuatan utama keluarga Yuan, mereka memilih untuk bersikap netral dan menunggu dan melihat, dan tidak ada yang datang. Dan Sekolah Pedang Hidup dan Mati dan Kastil Iblis, tentu saja, tidak akan datang. Ada 6 sekte teratas dan lusinan kekuatan kecil dan menengah lainnya. Sekte Iblis Tianyu, Lautan Manusia. Di puncak gunung ajaib yang menjulang tinggi, ada sebuah kuil besar. Di depan aula, ada banyak jamuan makan. Orang-orang kuat dari 6 sekte teratas, seperti Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Tianshan, berada di atas. Selain itu, beberapa pemimpin pasukan kecil dan menengah juga duduk di atas. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu duduk di kursi pertama, melihat sekeliling dan berkata, aliansi ini dimaksudkan untuk menghancurkan lembah naga. Saran apa yang kamu miliki? Aku pikir jika kita bisa memaksa Luming untuk menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang, kita tidak perlu melawan lembah Dewa Naga, melukai 1000 musuh dan kehilangan 800 diri kita sendiri. Jika kita bertarung dengan lembah Dewa Naga, kita akan kehilangan kerugian yang tidak sedikit. Di sisi lain, pemimpin Sekte Bulan Jahat mengatakan bahwa dia segera mendapat persetujuan dari beberapa kekuatan kecil dan menengah. Tujuan aliansi mereka adalah untuk mewarisi dan menghargai Kaisar Chang, tetapi bukan untuk melawan lembah Dewa Naga. Itu tidak benar. Berdasarkan pencapaiannya sekarang, jika dia tidak mati dan tumbuh nanti, siapa yang bisa mengalahkannya? Jika lembah Dewa Naga tidak mati, pasti akan membawa masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Bagaimana apakah tidak bisa dihancurkan? Jika tidak, kita akan berada dalam bahaya di masa depan. Jalan utama Sekte Iblis Tianyu. Warna wajah lainnya telah berubah, jadi lumayan. Bakat Luming terlalu kuat. Jika dia tumbuh di masa depan, menyimpan dendam, dan didukung oleh lembah Dewa Naga, aku khawatir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika mereka berpartisipasi dalam masalah ini, mereka akan berada dalam bahaya. Menurut tempat dudukku, tidak hanya lembah Dewa Naga, Sekolah Pedang Hidup dan Mati, Kastil Iblis, tetapi juga bagian belakang harus dihancurkan satu persatu. Hanya dengan cara ini kita dapat menghilangkan masalah masa depan selamanya, tetapi kita juga bisa membagi wilayah yang mereka tempati sama rata, agar klan kita bisa lebih kuat. Sekte Iblis Penguasa Tianyu melanjutkan, matanya bersinar dengan warna dingin. Jika dia tidak memulai perang, di mana dia bisa membuat jiwa orang kuat di Tanah Suci diserap oleh Raja Darah Iblis Dharma? Bagaimana kita bisa melemahkan kekuatan Changsu? Oleh karena itu, membunuh Luming bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah memulai perang. Pada saat diskusi banyak sekte, Luming datang ke Sekte Iblis Tianyu sendirian. Dia tidak berhenti dan pergi ke Sekte Iblis Tianyu. Siapa? Berhenti. Sejumlah besar orang minum, dan beberapa penjaga gunung muda dari Sekte Iblis Tianyu muncul. Ketika mereka melihat Luming, wajah mereka berubah dengan liar dan mereka meraung, Luming, Luming datang. Pergilah. Luming langsung melangkah maju, langit mengaum, dan beberapa penjaga gunung muda meludahkan darah. Ada beberapa sosok yang terbang keluar dari bagian dalam Sekte Iblis Tianyu. Napasnya kuat, itulah keberadaan Tanah Suci. Ketika mereka melihat Luming, mereka juga mengubah wajah mereka. Seseorang berteriak, laporkan kepada Tuhan. Membunuh. Luming melangkah maju dan banyak minum, dan formula pedang ajaib pecah. Mereka yang kuat di Tanah Suci berteriak, dan jiwa mereka dihancurkan oleh formula pedang ajaib Luming dan jatuh di tempat. Seluruh tubuh Luming mengungkapkan kesempatan membunuh yang dingin, melangkah maju. Mereka yang berada di bawah Tanah Suci, satu demi satu pucat, tidak berani menghentikan Luming, harus mundur. Aula yang menjulang tinggi, banyak orang kuat sedang berunding, tiba-tiba beberapa sosok terburu-buru untuk terbang. Wajah Sekte Iblis Penguasa Tianyu tenggelam dan berteriak, apa yang terburu-buru sehingga aku belum melihat kamu dan aku mendiskusikan masalah besar di sini. Seorang lelaki tua bahkan berkata, Tuan, Luming ada di sini. Begitu dia mengatakan ini, seluruh hadirin diam. Apa, Luming? Ada berapa orang? Tanya penguasa Sekte Iblis Tianyu. Hanya satu orang, hanya Luming. Orang tua itu menjawab. Sungguh pria pemberani. Seseorang berani datang ke sini. Tuhan, aku akan keluar dan menangkapnya Luming. Sekte Iblis Tianyu adalah yang kuat di Tanah Suci yang agung. Tunggu sebentar, Luming tidak bisa dibunuh sendirian. Pasti ada penipuan, ayo keluar dan lihat apa yang dia suka. Bagaimana denganmu? Jalan utama Sekte Iblis Tianyu. Yah, apapun triknya, banyak dari kita yang ada di sini. Dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut Luming dan memaksanya menyerahkan warisan dan harta karun Kaisar Chang. Haha. Pergi. Master dari berbagai sekte besar telah keluar dari gunung ajaib satu demi satu. Tak lama kemudian, mereka melihat beberapa murid Sekte Iblis Tianyu mundur satu demi satu, sementara Luming, sendirian, melangkah ke udara dan berjalan tanpa ada yang menghentikannya. Hal ini membuat penguasa klan Iblis Tianyu muram. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu menyapu, lalu jatuh pada Luming dan berkata, Luming, siapa lagi yang akan ikut denganmu dan meminta mereka untuk muncul?
Jika kamu ingin orang lain muncul, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Lu Ming berbicara dengan samar, tegak dan tegak, matanya bersinar terang, menunjukkan rasa perang yang kuat. Maknanya terbukti dengan sendirinya. Sombong, terakhir kali aku ceroboh, aku akan menjatuhkanmu kali ini. Seorang lelaki tua berjubah putih melangkah keluar dari langit. Dia adalah salah satu Tian Shenzong yang kuat, yang bertarung dengan Lu Ming terakhir kali. Tuan Moko, aku akan membantumu. Di Sekte Iblis Tianyu, seorang pria parubaya dan kuat melangkah keluar, dan tubuhnya memancarkan nafas yang luar biasa, yang merupakan kesempurnaan Ming Sheng, yang tidak lebih lemah dari keheningan. Apalagi setelah mengetahui kekuatan bertarung Lu Ming, sebagian besar orang yang berani berdiri juga berlatih keterampilan sihir, dan sangat percaya diri dengan kekuatan tempurnya sendiri. Ditambah aku. Ada juga seorang lelaki tua yang keluar dari Sekte Yudu, dan kultivasinya juga sempurna. Bab 1725. Tiga yang kuat, berbentuk kipas, dikelilingi oleh Lu Ming. Lu Ming berdiri diam dalam kehampaan seolah dia tidak melihatnya. Nak, tertangkap dengan tanganmu dari punggungmu. Suara dingin udara hening. Omong kosong, Pak Tua, jika kamu ingin melakukannya, kamu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, aku akan mengambil nyawamu. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Sombong, bunuh. Keheningan minuman besar kosong, cahaya suci meledak, membentuk pita cahaya suci yang mengerikan, menutupi Lu Ming, membentuk kekuatan pemotongan yang mengerikan, memotong Lu Ming dengan liar. Lu Ming berdiri di sana dengan tenang, tidak ada penghindar, biarkan pita cahaya suci menutupi dirinya. Setelah pita cahaya menutupi dirinya, dia bergerak. Satu tangan terbelah, pita cahaya suci langsung meledak, bentuk tubuh Lu Ming seperti listrik, menuju Mo Kong untuk membunuh. Tidak baik. Wajah Mo Kong sangat berubah. Dia merasa kekuatan bertarung Lu Ming telah ditingkatkan, tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama? Pedang ajaib. Racun mendominasi dunia. Pada saat ini, master dari Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu semuanya mengambil tindakan. Benar saja, keduanya menguasai seni kekuatan sihir. Begitu mereka melakukannya, mereka mengerikan. Kekuatan-kekuatan supranatural luar biasa dan tak tertandingi. Dia dapat dengan mudah membunuh yang kuat di level yang sama yang tidak bisa menggunakan kekuatan sihir. Namun, Lu Ming terlihat acuh tak acuh dan terus memotong dua telapak tangan. Menyentuh. Kekuatan sihir kedua pria itu langsung dihancurkan oleh Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming muncul di depan Mo Kong. Mo Kong kedinginan di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya mengalami kemunduran, tetapi kekuatan menelan yang kuat menyelimutinya, membuat tubuhnya mandek. Membunuh. Begitu Lu Ming lewat, dia membelah telapak tangannya seperti tiandao. Tubuh Mo Kong langsung terbelah menjadi dua bagian, dan jiwanya hancur. Mo Kong, mati. Banyak orang terkejut. Mo Kong, bagaimanapun, adalah monster tua yang telah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun. Kultivasinya telah mencapai kesempurnaan Ming Sheng, dan dia telah mengembangkan kekuatan sihir. Kekuatan tempurnya benar-benar tingkat keberadaan tertinggi di tingkat Ming Sheng. Namun, Lu Ming dihancurkan oleh pelayuan dan penghancuran dan dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Dampak visual ini terlalu kuat. Sua. Setelah membunuh Mo Kong, Lu Ming terus bergerak menuju dua orang lainnya. Di langit, 9 pintu segel tiba-tiba muncul, menekan yang kuat dari Sekte Iblis Tianyu. Yang kuat dari Sekte Iblis Tianyu mengaum dan menebas pintu yang disegel di sekitarnya. Namun, 9 pintu tersegel belum rusak, dan Lu Ming telah tiba. Tidak. Dia berteriak ngeri, tapi Lu Ming memotong tangannya dan menghancurkan segalanya. Master Sekte Iblis Tianyu melangkah ke Mo Kong dan dibunuh oleh Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming membunuh dua tuan, dan yang terakhir dari mereka, yang ingin meracuni, sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa melawan Lu Ming dan mundur ke kerumunan. Itu sia-sia, bukankah itu sombong? Aku sangat takut sekarang. Lu Ming meremehkan melihat pria yang ingin meracuni. Pria itu tersipu dan tidak mengatakan apa-apa. Bocah ini, kekuatan bertarung menjadi lebih kuat lagi. Tuan Sekte Iblis Tianyu berbisik, matanya berbinar dengan warna yang bermartabat, tetapi kesempatan untuk membunuh menjadi lebih kuat. Orang lain juga terkejut. Sebulan yang lalu, di Lembah Dewa Naga, Lu Ming mampu menekan Mo Kong, tetapi itu tidak mudah. Dia melawan banyak gerakan, tapi kali ini, itu benar-benar menghancurkan. Ini wajar, tubuh roh Lu Ming telah berevolusi menjadi tubuh roh surgawi berukuran sedang, dan kekuatan tempurnya telah melonjak. Mudah dan tidak sulit untuk membunuh karakter seperti Mo Kong. Jika ada orang lain yang ingin mengambil milikku, ayo pergi. Lu Ming berbicara dengan lemah. Aku akan memotongmu. Suara ketidakpedulian terdengar, dan kemudian, seorang lelaki tua besar melangkah keluar dari langit. Dia adalah pria yang kuat, dan langit bergetar di setiap langkahnya. Dia berdiri di depan Lu Ming, dan napasnya sangat buruk sehingga banyak orang tidak bisa bernapas dengan mudah. Orang bijak yang hebat. Banyak orang berbisik bahwa orang bijak yang hebat akan melakukannya. Dasen Xiao Cheng, ayo pergi. Aku ingin melihat seberapa kuat orang bijak itu. Lu Mingdao.
Kamu akan segera menyesalinya. Pria tua kekar membuat suara dingin. Begitu dia menginjak kakinya, dia memukul Luming dengan tinjunya. Hukum jalan iblis sedang beredar. Dengan tinju ini, udara meraung keras, seperti gunung, meraung ke arah Luming. Orang suci yang hebat jauh lebih kuat daripada Ming Sheng. Mengaum. Di tubuh Luming, ada nyanyian naga, dan Luming menjalankan Gong Zhen Jutian, dan mengeluarkan kepalan yang sama. Tinju Luming tampaknya diubah menjadi prasasti penjara. Bahkan warna tinjunya sama dengan warna prasasti penjara. Bang! Tinju kedua pria itu, pengeboman berat bersama-sama, terdengar raungan yang mengerikan, gelombang kejut yang mengerikan, meledak dari tinju mereka, ke arah kedua sisi. Awan di langit tersebar langsung oleh gelombang kejut, seolah dipotong oleh langit pisau. Gunung ajaib tersapu oleh gelombang kejut dan langsung meledak. Sua, sua. Bentuk tubuh dua orang, kembali menyatu, sama rata. Desis. Banyak orang menarik napas dan memandang Luming dengan aneh. Tidak normal, jahat, terlalu mengerikan. Ming Sheng Xiao Cheng hanya mampu melintasi seluruh dunia besar dan melawan Santo besar dan Cheng kecil. Di seberang alam yang hebat, apa konsep ini? Mereka tidak perlu mengatakan bahwa mereka telah melihatnya, meskipun mereka belum pernah mendengarnya. Tidak ada rekor seperti itu di klasik Changsu. Ada perbedaan besar antara Ming Sheng Xiao Cheng dan Da Sheng Xiao Cheng. Seorang pria kuat dari Da Sheng Xiao Cheng dapat membunuh area besar Ming Sheng Xiao Cheng dengan satu tamparan. Tapi sekarang, Luming mampu menghadapi yang kuat dengan orang bijak besar dan kecil, dan itu luar biasa. Di mata Sekte Iblis penguasa Tianyu dan Sekte Tianshan, ada peluang luar biasa untuk membunuh. Luming tidak bisa melakukannya tanpa membunuh. Jika terus seperti ini, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dikalahkan oleh Luming dan dibunuh oleh Luming. Luming harus dibunuh. Tanah suci yang agung, itu saja. Luming berbicara dengan lemah. Sombong, bunuh. Pria tua besar itu meraung seperti binatang buas. Dia memiliki tomahawk di tangannya. Tomahawk diangkat tinggi-tinggi. Di langit, kapak besar terbentuk. Di atas kapak, cahaya ajaib bermekaran dan mengelilingi hukum, dan nafas yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ini trik sulap yang mengerikan. Tidak sulit untuk menjadi orang bijak yang hebat, tetapi masalah panas. Mencacah. Orang tua bertubuh besar dan, dengan lambaian tangannya, tiba-tiba memotong kapak besar itu, seolah-olah dalam penciptaan bumi, dapat menghancurkan segalanya. Pada saat ini, tubuh Luming, bersinar satu persatu, total 108 titik cahaya, masing-masing titik cahaya, terbang keluar dari seorang prajurit suci. Sebanyak 108 tentara suci mengepung Luming. Di tangan Luming, ada pedang. Semangatnya membumbung tinggi ke langit dan nafasnya luar biasa. Itu adalah prajurit suci yang hebat. Prajurit suci yang hebat ini baru saja dari perang dengan Putra Tuhan. Pada bulan sebelumnya, meskipun Luming sepenuhnya memahami jari perampokan yang kacau, tetapi juga meluangkan waktu untuk mempraktikkan formula 10.000 tentara. Sekarang, Luming telah melangkah ke tanah suci, dan kultivasinya telah melonjak, dan tubuh rohnya telah berevolusi. Luming menyegel 108 tentara suci di titik akupuntur dan lubangnya, salah satunya adalah prajurit suci yang hebat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.